Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat uploadnya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Bom. Perintah Chuli. Renpeng dan 3 prajurit lain dari sekte Jemie mengeluarkan guntur misterius Jemie yang mereka pegang dari cincin luar angkasa mereka. Saat lebih dari selusin guntur pemusnahan muncul, gadis-gadis dari sekte ilusi iblis berteriak dan buru-buru bersembunyi ke arah Luo Chen. Mereka sangat menyadari kekuatan mengerikan dari guntur misterius pemusnahan. Dorong, dorong. Sekitar selusin guntur misterius senyap, yang berpusat di sekitar Qin Mo, Chuli dan yang lainnya, tiba-tiba meledak dengan dahsyat. Semua tanaman merambat dan semak aneh di dekatnya hancur menjadi bubuk oleh gelombang ledakan yang mengerikan itu. Lubang-lubang besar yang dalam, luasnya lebih dari 10 hektar dan kedalamannya beberapa meter di dalam tanah, muncul satu persatu. Kalian semua, kemarilah. Chuli melambaikan tangan kepada Luo Chen dan Sue Moyan di kejauhan, lalu berkata, orang-orangku akan menggunakan guntur penghancur misterius untuk membersihkan jalan dan meledakkan jalan keluar yang aman dari sini. Bahkan seseorang yang sombong seperti Luo Chen, setelah menyaksikan kekuatan mengerikan dari guntur misterius pemusnahan, merasa rendah diri dan datang dengan patuh dari depan. Sue Moyan menghela napas, menahan kesedihan di hatinya, mengangguk lembut, dan berkata, bertemu dengan Chuli dulu. Mereka telah kehilangan saudara perempuan lainnya. Renpeng. Kalau kau menggunakan guntur penghancur misterius untuk membersihkan jalan, aku tak yakin Ye Hao bisa membalikan keadaan. Gerutu Chuli. Jernih. Dorong. Satu demi satu, guntur kehancuran misterius meledak di depan kerumunan. Semua semak dan tanaman merambat aneh hancur berkeping-keping dalam ledakan guntur yang dahsyat itu. Semua orang mengandalkan metode ini untuk maju. Butuh waktu 3 jam dan 35 guntur yang menghancurkan sebelum semua orang akhirnya bergegas keluar dari semak-semak dan tanaman merambat aneh itu. Semua orang mengalungkan token Gunung Wansho di pinggang mereka. Dan setelah mereka bergegas keluar dari tempat berbahaya itu, mereka semua mendengar auman binatang buas. Di antara selusin pohon tumbang, sekelompok pendekar dari Gunung Wansho tengah duduk di tanah, terengah-engah dengan ekspresi serius. Niu Xiaojun ada di antara mereka. Qin Mo dan yang lainnya, yang baru saja keluar dari pengepungan, mendongak dan melihat para prajurit dari Gunung Wansho di kejauhan. Yu Men tentu saja melihat mereka juga. Tatapan mata kedua belah pihak bertemu di udara. Itu mereka. Teriak Niu Xiaojun. Niu Xiaojun. Luo Chen juga mencibir. Memang benar bahwa musuh sering bertemu di jalan yang sempit. Luo Chen, Chuli, Sue Moyan. Yu Men dari Gunung Wansho mendongak dan melihat sekelompok orang muncul dari area tempat ledakan terus terjadi. Senyum aneh tersungging di wajahnya yang kasar. Niu Xiaojun dan beberapa prajurit dari Gunung Wansho duduk bersila di belakangnya. Ada lebih dari selusin pohon tua yang tumbang di sekitar mereka. Jelas, sebelum Qin Mo dan yang lainnya tiba, mereka juga telah diincar oleh Ye Hao dan telah melalui pertempuran sengit. Pada saat ini, apakah itu Qin Mo, Luo Chen dan kelompoknya, atau klan Yu dari Gunung Wansho, sebenarnya bukan saat yang tepat untuk bersaing. Ini akan membuang-buang uang bagi Ye Hao. Tetapi sebagian orang, begitu mereka marah, tidak akan peduli dengan situasi atau apa yang boleh atau tidak boleh mereka lakukan. Luo Chen adalah orang seperti itu. Roda bulan beku. Pedang di tangan Luo Chen bersinar dengan cahaya perak yang mengembun menjadi bulan dingin sebesar roda, berputar di langit gelap dan melesat ke arah Niu Xiaojun. Seperti bulan dingin yang muncul. Niu Xiaojun, di mataku, kau bukan siapa-siapa. Kata Luo Chen sinis, tak peduli aku terluka atau tidak, bukan siapa-siapa tetaplah bukan siapa-siapa. Aku ingin menghajarmu, dasar anjing, dan aku tak peduli siapa tuanmu. Beberapa hari yang lalu, Luo Chen dan Chuli mengalami pertempuran berdarah, keduanya kelelahan dan terluka parah. Pada saat itu, Niu Xiaojun dan Si Tutong, untuk mendapatkan darah serangga penyihir, memiliki niat membunuh terhadapnya dan Chuli. Dia juga mengatakan sesuatu yang membuat Luo Chen memendam kebencian mendalam di hatinya. Setelah beberapa hari, Luo Chen hampir pulih sepenuhnya, dan harga dirinya kembali. Ketika dia bertemu Niu Xiaojun lagi, tentu saja dia tidak akan sopan. Roda bulan beku bagaikan bulan dingin yang jatuh. Saat roda berputar, sinar cahaya dingin bagaikan pedang tajam jatuh ke arah gunung 10.000 binatang. Wajah Niu Xiaojun memucat saat dia menatap roda roulette yang hendak terbang turun, tetapi dia tidak berani bertindak gegabah. Karena Yu Men belum mengemukakan pendapatnya. Kau bahkan tidak peduli pada tuanmu? Yu Men tiba-tiba mengerucutkan bibirnya. Tangan kirinya, sebesar kipas daun palem, terbungkus sarung tinju berkepala binatang buas. Sekilas, sarung tinju itu tampak seperti binatang buas yang telah menelan tangan kirinya. Tepat saat roda Hanyu jatuh, Yu Men meninju ke arah langit dengan tangan kirinya. Sarung tinju berkepala binatang buas itu mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat,
dan lingkaran cahaya ungu muncul di atas kepala semua orang saat dia melancarkan pukulannya. Tirai cahaya ungu biru beriak seperti air dan menyebar ke segala arah. Seperti cermin yang terang dan bening. Di tengah riak air, samar-samar terlihat jiwa-jiwa mini binatang buas yang meraung dan menjerit. Sesekali terdengar suara binatang mengaum. Dang dang dang. Roda bulan dingin yang dipadatkan oleh cahaya pedang terus-menerus menembaki tirai cahaya ungu biru, menyebabkan riak air dan api memercik kemana-mana, dan meledak menjadi cahaya pelangi yang cemerlang. Semua prajurit Gunung Wansho di bawah tirai cahaya aman dan sehat. Transformasi binatang. Teriak Yumen dengan suara serak. Tirai cahaya ungu tiba-tiba berubah. Semua riak cahaya itu mengembun menjadi satu dalam sekejap dan berubah menjadi seekor binatang buas sepanjang 10 meter dengan tubuh singa dan kepala ular piton. Binatang buas itu melangkah di atas awan berwarna darah, meraung liar, dan menyerbu ke arah Luo Chen. Pada saat yang sama, terdengar suara krek dari seluruh tulang di tubuh Yumen, dan tubuhnya yang kokoh dan ganas, yang tingginya hampir 2 meter, benar-benar tumbuh lebih tinggi. Yumen bagaikan binatang berwujud manusia, aura ganas dan brutal tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Matanya pun berkilauan dengan cahaya ganas sebagai binatang. Mengaum. Tubuh Yumen berubah drastis menjadi tubuh binatang. Seakan-akan dia memiliki kekuatan 100 binatang dalam sekejap, auranya sangat mengerikan. Bahkan Kinmo, yang menonton dari pinggir lapangan pun ikut terharu. Dan raut wajah serius tampak di wajahnya. Di antara semua orang di lapangan, dia mungkin satu-satunya yang berani melawan Yumen dalam pertarungan jarak dekat dengan hanya mengandalkan kekuatan fisiknya saja. Karena kekuatan yang tiba-tiba melonjak dalam tubuh Yumen berasal 100% dari daging dan dari mutasi daging dan darah. Kinmo, yang pernah berlatih dengan bantuan darah binatang buas di kolam darah, juga mencium aroma binatang buas dari tubuh Yumen. Ini menunjukkan bahwa daging dan darah Yumen telah berubah dan memicu beberapa teknik spiritual yang mengerikan. Tebasan bulan ke-7. 7 bulan sabit, sangat terang dan biru, tergantung di atas kepalanya, berputar di sekitar kepala Luo Chen dengan aura dingin dan tajam. Seperti membentuk lingkaran berbentuk bulan. Tepat sebelum Yumen meraung, menggeram, dan menyerbu, bulan purnama yang memudar akibat pancaran pedang tiba-tiba jatuh ke arahnya dengan cara yang mempesona. Cahaya bulan menyilaukan, Yihao sedang dalam perjalanan. Tepat saat keduanya hendak terlibat dalam pertarungan brutal, suara Suemoyan yang jernih, dingin, dan menyenangkan dari sekte iblis ilusi tiba-tiba terdengar dari jauh. Sosok ramping dan anggun melayang ke udara di antara mereka berdua bagaikan bunga willow, dan cahaya biru, putih, hijau, dan biru yang menyilaukan dan kacau tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari lengan bajunya seperti garis-garis warna-warni. Sebuah penghalang aneh seperti rawa tiba-tiba muncul di area tengah antara Luo Chen dan Yumen, dan kekuatan pengikat yang menghalangi penetrasi energi spiritual juga muncul pada saat yang sama. Baik itu Julai Slash milik Luo Chen atau Yumen dalam wujud binatang. Begitu mereka menemui rintangan itu, mereka langsung merasa sulit untuk bergerak maju. Ujian di tanah pemakaman dewa masih jauh dari selesai. Jika kalian mau bertarung, kalian akan punya banyak kesempatan di masa depan. Tidak perlu terburu-buru, kata Suemoyan acuh tak acuh di antara keduanya. Terlalu banyak orang di hutan ini yang disergap Yihao. Haruskah kita istirahat dulu dan menyingkirkan Yihao? Hiwei ikut menyela. Setidaknya, kita harus pergi dari sini dulu dan lolos dari pengamatan Yihao, kan? Ya. Hentikan. Song Tingyu juga menyela. Beberapa wanita datang untuk membujuk semua orang agar tetap tenang. Kinmo, Chuli, dan Du Xiangyang, mereka hanya menyilangkan tangan dan menonton lelucon tersebut, dan tidak mencoba membujuknya. Bertingkah seolah-olah itu bukan urusannya. HMPH. Sebaiknya kau kendalikan anjingmu. Luo Chen memelototi Niu Xiaojun dari kejauhan dan menyimpan pedangnya. Cepat atau lambat kita akan bertarung. Yumen tertawa aneh. Aura kuat binatang buas di tubuhnya berangsur-angsur mereda. Sepertinya dia menyadari bahwa tidak pantas bertarung sampai mati dengan Luo Chen saat ini. Dengan Suemoyan yang bertindak sebagai penengah, dia pun berhenti. Kedua orang terpilih itu sempat berkontak sebentar, lalu kembali ke posisi masing-masing. Ayo pergi. Yumen melambaikan tangannya dan berjalan maju lebih dulu. Sekelompok prajurit dari Gunung Wansho mengikuti dari belakang. Yumen tidak mudah diganggu. Orang ini sama seperti Chuli. Dia suka membuat masalah dan tidak pernah tunduk pada siapapun. Hiwei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Siapa yang suka cari masalah? Kalau mau marah-marah ke keluarga Yu, marah-marah saja ke keluarga Yu. Ngapain libatkan aku? Chuli memutar bola matanya. Di antara para peserta ujian beberapa pasukan besar tingkat perak di tanah kerusuhan, siapa yang lebih banyak menimbulkan masalah daripada dirimu? Hiwei tidak takut padanya dan memelototinya dengan tajam. Ada masa ketika bahkan leluhur tidak tahan denganmu dan langsung memenjarakanmu. Hanya pada saat itulah kau menjadi patuh. Jika tidak, hutan cinta yang kau buat sendiri sudah cukup untuk menyusahkan sekte Jiemie. Begitu dia menyebutkan hutan cinta, Chuli tiba-tiba menjadi jujur,
tertawa canggung, menyentuh hidungnya dan berkata bagaimana mungkin. Sebenarnya, kamu adalah satu-satunya di hatiku, kamu tahu itu, kan? Hiwei melengkungkan bibirnya dan mendengus, terlalu malas untuk memperhatikannya. Kinmo, Yumen itu sangat kuat. Dia mungkin akan menjadi sainganmu di masa depan. Di sisi lain, Song Tingyu merendahkan suaranya dan mengingatkan dengan suara pelan. Kinmo mengangguk diam-diam. Di antara orang-orang terpilih dari berbagai faksi yang berpartisipasi dalam persidangan, dia telah bertemu Feng Yu dari sekte Tianqi, dan 8 lainnya semuanya bersamanya. Di antara 8 orang ini, Lin Dongxing, Suyan, dan Xia Hoyuan dari 3 keluarga besar jelas lebih lemah. Ketiga keluarga besar tersebut masih kurang fondasi, sehingga Suyan, Lin Dongxing, dan Xia Hoyuan juga sedikit lebih lemah. Luo Chen, Chu Li, Ye Yihao, Sue Moyan dan Yumen yang baru muncul, kelima orang ini semuanya sangat kuat. Setelah mengamati secara diam-diam selama beberapa saat, Kinmo merasa bahwa kelima orang ini hampir sama kuatnya dengan para pendekar di tahap awal alam Rui, dan bahkan sedikit lebih kuat. Di antara kelimanya, Luo Chen, Chu Li, Ye Yihao, dan Sue Moyan, semuanya tidak berfokus pada latihan fisik. Kemampuan bertarung mereka yang kuat bergantung pada senjata spiritual atau teknik spiritual khusus. Hanya Yumen yang merupakan pengecualian. Baru saja dia mengamati dengan saksama gaya bertarung Yumen dan mendapati bahwa orang ini terbiasa menyerbu ke arah musuh saat dia mulai bertarung. Jelas sekali dia sangat ahli dalam pertarungan jarak dekat. Fisiknya yang kuat dan nalurinya yang seperti binatang buas akan memberinya keuntungan dalam pertarungan jarak dekat. Ini adalah orang yang gaya bertarungnya sangat mirip dengannya. Yumen mempraktikkan seni 100 binatang dari Gunung 1000 binatang. Konon, ia telah hidup dan makan bersama ratusan binatang buas sejak kecil, menyerap aura buas mereka, bertarung jarak dekat dengan mereka, dan menempa tubuhnya. Du Xiangyang tiba-tiba menjelaskan, orang ini mungkin generasi paling luar biasa dari Gunung 1000 binatang. Ia terlahir dengan kemampuan berbicara bahasa binatang dan dapat berkomunikasi dengan binatang buas melalui matanya. Ia memahami temperamen binatang buas. Untungnya, tidak ada binatang buas yang berkumpul di tanah pemakaman dewa ini. Kalau tidak, saya khawatir Yumen bisa disembuhkan oleh manusia. Bagaimana kau tahu tidak ada tempat berkumpulnya binatang buas di pemakaman dewa? Hiwei memelototinya. Kau saja belum melihatnya. Jika kata-kata burukmu benar dan Yumen menemukan tempat seperti itu, dia mungkin lebih mengerikan daripada Ye Yihao. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. Tampaknya hanya memikirkan kemungkinan ini saja membuat orang merasa tidak nyaman. Kamu bilang Ye Yihao akan segera datang? Apa kamu tahu kapan dia akan tiba? Tanya Luo Chen di depan. Aku tidak tahu kapan dia akan tiba. Sue Moyan menggelengkan kepalanya. Aku hanya tahu dia pasti akan berkumpul di lokasi kita. Saya sarankan semua orang meninggalkan hutan ini sesegera mungkin. Teriak Du Xiangyang. Aku juga berpikir begitu. Ungkap Hiwei. Luo Chen, teruslah memimpin jalan. Baiklah, teruslah memimpin jalan. Baiklah. Di hutan yang jaraknya ratusan mil dari semua orang. Sebatang pohon tua raksasa yang menutupi langit dan bumi bergerak cepat melintasi hutan. Ia tampak seperti mengapung di laut, bergerak cepat mengikuti gelombang bumi. Di dahan pohon kuno, Ye Yihao memiliki wajah yang muram. Dengan dahan-dahan mencuat dari tubuhnya, dan tanda pohon kecil bersinar di antara alisnya. Dia terus-menerus berkomunikasi dengan pohon suci. Apa? Mereka akan meninggalkan hutan ini? Bagaimana mereka tahu jalan keluarnya? Ye Yihao tiba-tiba menjadi tidak sabar. Hua, hua, hua. Ranting-ranting dan daun-daun pohon tua itu mulai bergetar, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Cepat! Percepat! Gunakan kekuatanmu untuk memindahkan pohon-pohon di sekitar dan hentikan mereka. Teriak Ye Yihao. Kerak! Kerak! Cabang-cabang pohon tua itu tiba-tiba patah, dan cabang-cabangnya yang berwarna hijau tua, sehijau zamrud dengan daun-daun hijau muda, tiba-tiba terbang menjauh. Kemanapun cabang-cabang itu lewat, pohon-pohon di sepanjang jalan mulai bergerak. Kinmo dan kelompoknya tiba-tiba berhenti. Sebuah desa bobrok tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Desa itu tampak tersembunyi di antara pepohonan tua, dan tanah batu yang datar tertutup dedaunan rumput dan debu. Semua orang dalam kelompok itu tercengang, menatap kosong ke arah desa di depan, lalu menatap Luo Chen dengan ekspresi aneh. Mata Luo Chen dipenuhi kebingungan. Ia menggelengkan kepala di bawah tatapan semua orang. Waktu aku ke sini, seharusnya aku melewati jalan ini. Aku tidak menyadari ada desa di jalan. Apakah kamu tersesat? Du Xiangyang mengejek dengan kasar. Anehnya, Luo Chen tidak membantah. Ia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata terus terang, mungkin dia tersesat. Semua orang gempar. Luo Chen, apa-apaan kau ini? Chu Li yang pertama menyerang, dan mulai mengumpat kau tahu jalannya? Kita mengalami banyak masalah di sepanjang jalan, dan beberapa orang tewas, tapi kau membawa kami ke sini?
Apa kau punya motif tersembunyi? Gadis-gadis dari sekte ilusi iblis menjadi gugup dan melihat sekeliling dengan curiga. Qin Mo juga sangat marah. Tetapi dia tidak menuduh Luo Chen, karena dia tahu betul bahwa Luo Chen tidak akan pernah mentolerir amarahnya. Kalau dia tidak ingin langsung melawan Luo Chen, lebih baik dia diam saja dan mencari tahu dulu apa yang terjadi. Luo Chen, apakah kamu masih tahu jalannya? Apakah kamu masih punya kepercayaan diri untuk menuntun kita? He Wei menegaskan. Luo Chen tampak sedikit ragu-ragu. Kenapa ada desa di hutan ini? Ini pemakaman dewa, tempat banyak orang kuat bertempur. Kenapa ada desa di tempat aneh ini, tempat banyak orang kuat dimakamkan? Mata Sue Moyan yang jernih menunjukkan ekspresi bingung. Ia merenung sejenak dan tiba-tiba menyarankan, ayo masuk dan lihat situasinya. Semua orang setuju. Hanya Luo Chen yang tidak berbicara. Ia mengeluarkan pedang perak seukuran saku dari cincin luar angkasa dan menggosok pedang itu dengan telapak tangannya. Pedang perak seukuran telapak tangan itu melepaskan cahaya perak yang cemerlang, dan suara pedang yang jernih keluar darinya. Ning! Suara pedang yang sama terdengar dari jarak ratusan meter, samar-samar menggemakan suara pedang perak. Saat dia melakukan ini, perhatian semua orang kembali tertuju padanya. Tunggu aku. Setelah mengatakan ini, Luo Chen menuju ke arah asal suara pedang itu, seolah ingin memverifikasi sesuatu. Semua orang tidak terburu-buru memasuki desa asing ini. Mereka semua menunggu Luo Chen, ingin tahu jawaban apa yang akan diberikannya. Luo Chen pergi dengan cepat dan kembali dengan cepat. Tidak lama kemudian, dia muncul kembali di hadapan semua orang sambil memegang pedang perak kecil lainnya. Arahnya seharusnya tepat. Luo Chen menunjuk ke suatu lokasi. Asalkan kita ke sana, kita seharusnya bisa keluar dari hutan. Aku menggunakan pedang kecil ini untuk menentukan jalan asalku. Pedang kecil yang bisa berkomunikasi satu sama lain ini dan jimat pedang buatan Gunung Tianjian berasal dari orang yang sama. Nenekku mempercayakannya untuk membuatkan satu lagi untukku. Luo Chen menjelaskan alasannya kepada semua orang. Total ada 35 pedang pemanggil suara. Mereka dapat berkomunikasi satu sama lain dalam radius 100 mil. Kumpulan pedang pemanggil suara ini, seperti simbol pedang di Gunung Tianjian, dibuat oleh orang yang sama. Ketika Luo Chen datang ke hutan dari tempat yang diselimuti guntur, dia berjalan di sepanjang jalan, terus-menerus menusukkan pedang pemanggil suara ke bagian dalam pepohonan kuno, meninggalkan jejak kaki. Dia mempersiapkan jalan keluar untuk dirinya sendiri sejak awal. Ia memiliki keyakinan untuk memimpin semua orang keluar dari hutan dan menuju ke tempat di mana guntur dan kilat bertemu. Bukan karena indera arahnya yang kuat, tetapi murni karena ada pedang pemanggil suara untuk menunjukkan jalan. Setelah mendengarkan penjelasannya, mereka yang sebelumnya meragukannya berhenti berbicara. Alasan kenapa aku tidak menemukan desa ini saat aku datang ke sini adalah karena pohon kuno yang kutusuk dengan pedang pemanggil itu bergerak sendiri. Namun, pohon itu tidak bergerak terlalu jauh, hanya bergerak ke sisi desa ini. Aku masih bisa membayangkan arah yang ditinggalkannya. Kata Luo Chen. Begitulah adanya. He Wei mengangguk dan tersenyum meminta maaf. Sepertinya semua orang salah paham padamu. Semua orang telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pohon-pohon kuno di hutan dapat bergerak, jadi tentu saja mereka tidak akan lagi meragukan penjelasan Luo Chen. Ada pedang pemanggil lain 100 mil di depan, jadi arahnya sudah benar. Luo Chen menyimpan kedua pedang peraknya, melihat kembali ke desa yang bobrok, dan berkata dengan acuh tak acuh Ye Yihao mungkin akan segera datang. Saat ini, apakah kau akan pergi secepat mungkin, atau pergi ke desa aneh ini untuk menjelajah? Ayo masuk dan lihat, kata Culi sambil menyentuh dagunya. Desa ini sangat aneh. Kurasa kita bisa masuk dan memeriksanya. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu di sini. Sue Moyan setuju. Bagaimana denganmu? He Wei menatap Qin Mo dan Du Xiangyang. Aku tidak peduli. Aku pasti akan bergabung dengan lebih banyak orang. Aku tidak ingin menghadapi Ye Yihao sendirian, kata Du Xiangyang dengan acuh tak acuh sambil mengangkat bahu. Kalau kita semua kumpul, aku yakin Ye Yihao dan 3 keluarga besar itu tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Qin Mo menyeringai, sama sekali tidak peduli. Ayo masuk dan lihat. Luo Chen, bagaimana denganmu? Tanya He Wei lagi. Terserah kalian saja. Luo Chen tampak acuh tak acuh. Kalau begitu, mari kita masuk ke desa aneh ini dan melihat-lihat. He Wei pun tertarik. Berjalan. Oleh karena itu, karena pohon kuno itu bergerak, orang-orang yang melewati desa itu memadatkan kekuatan spiritual mereka untuk membentuk perisai cahaya cemerlang dan dengan hati-hati melangkah masuk ke desa. Tanah desa yang berbatu biru itu ditutupi dedaunan kuning yang mati. Setebal salju, tingginya mencapai lutut. Setiap rumah kayu hitam hanya setinggi 1 atau 2 lantai dan penuh dengan suasana sederhana dan unik. Semua orang tampak berhati-hati, dengan cermat berjaga-jaga terhadap kemungkinan krisis yang mungkin tiba-tiba muncul, dan memeriksa setiap kabin satu persatu. Retakan. Sebuah rumah kayu kecil didorong terbuka oleh Du Xiangyang, dan suara tidak mampu menahan beban datang dari pintu kayu. Qin Mo mengikutinya. Di dalam rumah itu,
Hanya ada kursi dan tempat tidur kayu sederhana. Semuanya tertutup debu tebal. Kemungkinan besar, tak seorang pun pernah tinggal di sana selama ribuan tahun. Kursi-kursi dan tempat tidur kayu itu semuanya terlihat sangat sederhana dan kasar, dan pengerjaannya cukup kasar, sama sekali tidak halus dan indah. Dibandingkan dengan perlengkapan yang digunakan oleh pasukan tingkat perak di daerah kerusuhan saat ini, perlengkapan itu tampak masih jauh dari kata memadai. Tidak ada makhluk hidup, tidak ada apa-apa. Suara Chuli datang dari sebuah rumah kayu di dekatnya. Kami juga tidak menemukan apapun di sini. Sue Moyan juga meninggikan suaranya. Tidak perlu memeriksa satu persatu. Pergilah ke pusat desa dan lihat apakah ada yang mencurigakan. Kalau tidak, pulanglah lebih awal, kata Luo Chen dengan tidak sabar. Oke. Semua orang menjawab satu demi satu. Sekelompok orang keluar dari rumah-rumah kayu, berkumpul lagi, dan masuk lebih dalam ke desa. Swiss, Swiss. Di desa yang sunyi itu, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara mereka menendang dedaunan. Depan, lihat ke depan, teriak He Wei. Semua orang memperhatikan dengan saksama. Ada sebuah sumur batu di tengah desa, dan ada mayat di sekeliling sumur. Mayat-mayat itu jelas bukan milik ras manusia. Kulit mereka berwarna abu-abu kecoklatan dan tubuh mereka kering seperti potongan kayu. Jika diperhatikan lebih dekat, seolah-olah pohon-pohon itu telah memperoleh kehidupan dan berubah menjadi manusia dari batangnya. Mayat-mayat itu memiliki anggota tubuh dan kepala seperti manusia, tetapi mereka tampak seperti patung kayu. Manusia kayu? Mereka adalah anggota suku kayu. Suku kayu juga merupakan ras kuno. Mereka adalah para elf hutan dan ras yang sangat cerdas. Selain itu, mereka bisa berlatih seperti kita, tetapi mereka hanya bisa mempraktikkan kekuatan kayu. Sue Moyan tiba-tiba menjelaskan dengan suara rendah. Klan kayu? Jauh di dalam benak Kinmo, sekilas inspirasi tiba-tiba melintas di benaknya, dan ingatan yang samar-samar berangsur-angsur menjadi jelas. Kenangan ini tentang suku kayu. Dia tidak berkata apa-apa, mengerutkan kening, menyipitkan mata, dan perlahan-lahan memilah ingatan itu dalam benaknya. Entah kenapa, saat melihat mayat para anggota klan kayu, tanpa sadar dia mengeluarkan ukiran kayu peninggalan kakeknya dari cincin luar angkasanya. Li Emyu pernah berkata bahwa di tempat rahasia yang disebut Tanah Pemakaman Dewa, dia melihat sesosok mayat yang diselimuti kabut melalui kristal-kristal yang terfragmentasi yang terkondensasi dari ingatan orang yang masuk. Di samping mayat itu terdapat patung kayu serupa. Li Emyu tidak dapat melihat wujud mayat tersebut, dia juga tidak tahu di mana mayat tersebut berada, tetapi dia dapat melihat ukiran kayunya dengan jelas. Ukiran kayu di tangan Kinmo tiba-tiba berkilau. Dia belum memilah ingatan tentang klan kayu dalam benaknya, tetapi dia dengan jelas merasakan bahwa di rumah kayu terdekat di sebelah sumur batu di depannya, ada fluktuasi yang menyebabkan ukiran kayu berubah. Semua orang menyadari keanehan Kinmo. Kinmo, kamu? Chuli menatapnya dengan mata terbuka lebar. Kinmo menatap ke arah rumah kayu di samping sumur batu, dan berjalan ke sana selangkah demi selangkah, dengan cahaya menawan di matanya. Semua orang dalam kelompok itu menatapnya dengan ngeri. PS meskipun hadiah ganda sudah berakhir, saya masih ingin meminta tiket bulanan. Kalau kamu benar-benar tidak punya, tiket rekomendasi akan sangat membantu. 2 grup pembaca telah diumumkan, yaitu grup VIP Spirit Realm 176387892, yang memerlukan verifikasi langganan, dan grup umum 858677807, yang dapat ditambahkan. Saya biasanya muncul di hari Sabtu, dan teman-teman yang tertarik dapat menambahkannya. Bersambung. Jika Anda menyukai karya ini, silakan pilih untuk rekomendasi dan tiket bulanan. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. Bab 465 Monumen Penyegel Iblis. Patung kayu di tangan Kinmo telah mengalami beberapa perubahan. Salah satunya adalah ketika ia bertemu Kuro dari klan Iblis bertanduk di Netherworld. Karena Kuro juga memiliki patung kayu di tangannya. Di waktu yang lain, di sisi belakangnya Ocean, ketika dia melihat altar tulang putih, dia memperoleh kitab suci kejahatan 9 Netherworld dari sana dan menerima pesan dari jiwa salah satu anggota klan jahat. Ini adalah ketiga kalinya. Ukiran kayu berwarna abu-abu kecoklatan itu memancarkan cahaya kayu yang kabur, yang tidak terlalu terang, tetapi sangat menarik perhatian. Yang menyebabkan ukiran kayu itu bergetar adalah sesuatu di rumah kayu di sebelah sumur kuno di depan. Kecepatan Kinmo tiba-tiba bertambah cepat. Chuli, Luo Chen, Du Xiangyang dan lainnya juga segera menyusul. Menginjak mayat para anggota suku Mu, Kinmo bergegas ke rumah kayu dan membuka paksa pintu kayu itu. Seseorang yang seharusnya tidak ada di sini tiba-tiba menarik perhatian Kinmo Xie Jingxuan. Di atas tempat tidur kecil di rumah kayu yang bobrok, Xie Jingxuan, berpakaian putih, duduk sendirian seperti hantu. Fodo di tubuhnya jelas belum hilang sepenuhnya, dan jauh di dalam pupil matanya, masih ada jejak fodo hitam. Tapi dia masih hidup. Bukan saja dia masih hidup, dia juga memegang sebuah patung kayu di tangannya, yang lebih kecil dari patung di tangan Kinmo,
tetapi persis sama. Hal ini membuat Qin Mo pucat karena ngeri. Namun, saat dia membuka mulut untuk bertanya, Xie Jingxuan tiba-tiba muncul dari tempat tidur kayu seperti kilatan cahaya dingin. Energi dingin yang menakutkan, dengan aroma saripati tanaman, menyelimuti seluruh rumah kayu. Dalam sekejap, Qin Mo merasa seperti terjerat erat oleh ribuan tanaman merambat. Kekuatan belitan itu membuatnya sulit bernapas. Kapan Xie Jingxuan memperoleh kekuatan yang begitu mengerikan? Qin Mo menatapnya dengan ngeri. Mata Xie Jingxuan berwarna abu-abu, dengan bintik-bintik hitam dan putih muncul di bagian dalam pupilnya, dan ekspresi kaku di wajahnya. Seolah-olah dia telah kehilangan pengenalannya sama sekali. Saat Qin Mo hendak berteriak, Xie Jingxuan dengan paksa merebut patung kayu itu dari tangannya, dan kemudian sosoknya tiba-tiba menjadi kabur. Kabut putih dingin yang anehnya menyelimuti seluruh rumah kayu. Qin Mo, yang terikat erat oleh tanaman merambat tak kasat mata, merasakan kekuatan mengerikan yang mengurung di dalam rumah itu dengan cepat menghilang. Tak lama kemudian, Qin Mo pulih seperti sebelumnya, dan kabut putih di ruangan itu menghilang. Xie Jingxuan juga menghilang. Di samping tempat tidur kayu, ada jendela terbuka, yang tampak seperti jalan yang diambilnya untuk pergi. Semua ini terjadi dalam sekejap, begitu cepat sehingga Qin Mo tidak dapat bereaksi dan bahkan tidak sempat berteriak. Ketika Chu Li, Luo Chen, Sue Moyan dan yang lainnya datang dan berjalan ke rumah kayu satu persatu, mereka tidak melihat apapun dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Wajah Qin Mo pucat, dan ada ekspresi terkejut yang besar di matanya, seolah-olah dia dikejutkan oleh sesuatu. Ada apa? Song Tingyu masuk dan bertanya dengan lembut. Coba tebak siapa yang baru saja kulihat? Ekspresi Qin Mo sangat aneh. Xie Jingxuan. Ah! Song Tingyu menutup mulutnya dan menangis pelan. Dia masih hidup? Dia diracuni Fodo begitu lama. Bagaimana dia bisa selamat? Hi Wei pun berteriak, terakhir kali aku melihatnya, dia hampir mati. Logikanya, seharusnya dia sudah lama mati, kan? Ia pun tak percaya. Sue Moyan dan yang lainnya bingung. Dia tidak hanya hidup, tapi juga bersembunyi di dalam rumah kayu, memegang patung kayu, dan menungguku mendekat. Begitu aku memasuki pintu, dia menggunakan kekuatannya yang dahsyat untuk menahanku, membuatku tak bisa bergerak seketika. Setelah merebut patung kayu itu dari tanganku, dia kabur lewat jendela. Qin Mo menarik napas dalam-dalam dan berteriak, aku tidak yakin apakah dia masih Xie Jingxuan. Momentum dan kekuatan agung yang baru saja dia tunjukkan jelas jauh lebih tinggi daripada dia di masa jayanya. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Song Tingyu terkejut. Mengapa kamu tidak mengejarnya? Tanya Chu Li. Mengejar? Qin Mo tersenyum getir, aku tahu aku tak bisa mengejarnya. Dia memancingku dengan ukiran kayu itu hanya demi ukiran kayu di tanganku. Aku juga penuh keraguan sekarang. Aku juga ingin tahu apa yang terjadi padanya. Aku ingin tahu, apakah dia masih dirinya yang sebenarnya sekarang. Semua orang terdiam sesaat. Qin Mo mengerutkan kening dan memeriksa rumah kayu itu dengan saksama, dan tidak menemukan sesuatu yang aneh di dalamnya. Dia tidak punya pilihan selain menarik diri darinya. Menurut Hi Wei, Xie Jingxuan diracuni oleh Fodo, yang terus-menerus menguras jiwa dan energi kehidupannya hingga ia meninggal. Dilihat dari saat itu, jika tidak terjadi keajaiban, Xie Jingxuan mungkin tidak akan bertahan hidup sampai sekarang. Tetapi ketika dia melihatnya lagi kali ini, Qin Mo menemukan bahwa Fodo di tubuhnya belum dihilangkan, tetapi dia masih hidup dan sehat. Tampaknya Xie Jingxuan memiliki energi kehidupan dan jiwa yang berlimpah untuk dikonsumsi. Klan kayu, klan kayu. Dalam benak Qin Mo, kenangan-kenangan yang tiba-tiba muncul di benaknya dipilah-pilah lagi dengan cermat, dan dia memikirkannya baik-baik. Pada saat yang sama, dia berjalan keluar dari rumah kayu, dan setelah berpikir, dia mengeluarkan batu nisan tanpa kata-kata dari cincin luar angkasa. Sebuah batu nisan dengan 7 lampu pelangi di dalamnya tiba-tiba berdiri di depan mata semua orang, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Batu nisan ini berasal dari pusar mayat dewa. Konon, batu nisan ini berhubungan dengan tanah pemakaman dewa. Qin Mo menjelaskan, 7 sinar cahaya dewa di batu nisan ini seharusnya berasal dari 7 mayat dewa lainnya. Batu nisan ini, awalnya berada di tangan Luo Chen. Beberapa waktu lalu, ia berinisiatif terbang ke sini dan membawaku untuk menemukan sisa-sisa kirin api di negeri api. Dia akan menemukan mayat dewa, mengambil batu nisan tanpa kata-kata dari Jiang Tianxing, dan dengan jelas menceritakan kisah aneh batu nisan tanpa kata-kata dan pengalamannya kehilangan dan mendapatkannya kembali untuk pertama kalinya. Dia memandang semua orang dan bertanya, apa yang kalian ketahui tentang makam dewa dan batu nisan ini? Matanya mengamati wajah semua orang satu demi satu. Dia melihat kebingungan di wajah Luo Chen, dan Du Xiangyang, Hi Wei, dan yang lainnya juga sangat terkejut. Jelaslah, orang-orang ini tidak menyadari misteri di balik batu nisan dan tempat pemakaman. Qin Mo menatap Chu Li lagi.
Chuli mengusap dagunya, matanya berkedip-kedip penuh pikiran, seakan tengah memilah pikiran batinnya. Sue Moyan dari Sekte Iblis Ilusi memiliki mata jernih dengan cahaya yang saling bertautan, seolah mengandung banyak rahasia. Dia orang dalam. Ekspresi Qin Mo berubah, dan perhatiannya tertuju pada Sue Moyan. Matanya semakin cerah, dan ia berteriak dengan suara berat, "Aku telah mengeluarkan batu nisan itu, dan aku telah menunjukkan ketulusanku. Ini tentang tanah pemakaman dewa. Apa yang kau ketahui tentang batu nisan itu?" Setelah ukiran kayu peninggalan kakeknya diambil oleh Xie Jingxuan yang eksentrik, Qin Mo tiba-tiba merasakan keraguan besar di hatinya. Dia ingin tahu apa misteri di balik kuburan dan batu nisan suci ini. Kini, ia merasa seperti lalat tanpa kepala, tanpa tujuan atau arah di tanah pemakaman dewa. Ia merasa seperti dikelilingi kabut dan bingung akan segalanya. Tepat ketika Sue Moyan masih ragu-ragu, batu nisan tanpa kata-kata yang berdiri di depan Qin Mo, dengan 7 pelangi cemerlang di dalamnya, tiba-tiba berputar seperti ular. Gelombang energi misterius beria keluar. Gurgle, gurgle. Di antara mayat-mayat anggota suku kayu, ada sebuah sumur batu dengan suara aneh air mengalir di dalamnya. Ada air di sumur batu. Beberapa orang yang paling dekat dengan sumur batu segera melihat keluar dengan putus asa. Qin Mo ada di antara mereka. Di dalam sumur batu itu, airnya berwarna hijau tua, dan airnya tampak mendidih. Gelembung-gelembung muncul silih berganti. Setelah gelembung pecah, kabut hijau rumput naik dan memenuhi kepala sumur. Nafas segar dan alami yang dipenuhi fluktuasi kehidupan yang kaya dan saripati tanaman dan pepohonan datang dari kabut hijau rumput. Air mancur awet muda, juga dikenal sebagai air mancur kehidupan, dapat mengisi kembali energi kehidupan dan memperpanjang umur secara signifikan. Sue Moyan tiba-tiba berkata, "Xie Jingxuan diracuni Fodo, tetapi dia bertahan hidup sampai sekarang. Dia pasti telah meminum air mancur kehidupan, yang membuat energi kehidupannya terus mengalir. Ketika energi kehidupan di tubuhnya mengalir lebih lambat daripada yang terisi kembali, dia dapat terus hidup. Air mancur kehidupan." Mata Chuli berbinar. Luo Chen dan Du Xiangyang juga tiba-tiba menjadi waspada. "Saudari Sue, obat suci yang Anda cari sepertinya adalah air dari mata air kehidupan?" tanya Pan Qianqian. "Ya, saya datang ke lapangan percobaan dengan harapan menemukan mata air kehidupan." Sue Moyan linglung. Ia memandang sumur batu di dekatnya dan mengerutkan kening. Tapi, air mata air kehidupan sepertinya tercemar. Sepertinya ada sesuatu yang najis di dalamnya. "Ada apa?" Semua orang maju dan mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Swiss, Swiss, Swiss. Pada batu nisan itu, terdapat 7 cahaya ilahi yang menyilaukan meliuk liar bagaikan rantai. Pada permukaan halus prasasti itu, samar-samar muncul pola pohon muda kecil. Pohon muda itu terus bergoyang, seolah berusaha melepaskan diri, tetapi terjerat erat oleh rantai yang dibentuk oleh 7 cahaya ilahi. Roh kayu di dalam monumen penyegel iblis sedang berubah. Yihao hampir tiba. Wajah Sue Moyan dipenuhi dengan kesungguhan. "Roh kayu? Prasasti penyegel iblis?" Qin Mo tertegun sejenak, lalu berteriak, "Seberapa banyak yang kau ketahui? Aku tidak menyangka prasasti penyegel iblis ada di tanganmu." Chuli juga menghela napas. "Apa yang kau tahu?" Luo Chen juga berteriak. "Chuli!" Hiwei berteriak dengan marah. Chuli dan Sue Moyan mengabaikannya. Lalu Chuli berkata, "Kita memang tahu sedikit lebih banyak tentang pemakaman dewa dan sidang pengadilan. Begini saja, setelah menangani serangan Yihao, kita akan menceritakan semua yang kita ketahui kepadanya." "Oke." Qin Mo mendengus. "Singkirkan dulu prasasti penyegel iblis. Sebentar lagi, aku khawatir roh kayu sudah merasakannya." "Cepat!" desak Sue Moyan. Qin Mo menatap Chuli, dia percaya pada Chuli. "Dengarkan dia!" teriak Chuli. Qin Mo lalu menyingkirkan batu nisan itu tanpa berkata apa-apa seperti yang diperintahkan kepadanya. Tunggu Yihao datang. Ada air mancur kehidupan di sini. Dia pasti akan sangat senang saat datang." Sue Moyan mendesah pelan. Dia dan Chuli jelas tahu lebih banyak tentang tempat pemakaman dewa dan pertemuan persidangan ini daripada orang lain, tetapi mereka belum menjelaskan misterinya untuk saat ini. Jadi Qin Mo dan yang lainnya masih bingung. Di tengah-tengah mayat-mayat suku kayu yang layu dan tampak seperti pohon-pohon lapuk, terdapat sebuah sumur batu. Air berwarna hijau tua di dalam sumur itu mendidih dan menggelegak. Gelembung-gelembung itu pecah, dan gumpalan kabut hijau rumput serta asap mengepul keluar, memancarkan napas kehidupan dan aroma segar rumput dan pepohonan. Semua orang berkumpul di sekitar sumur batu. Qin Mo menundukkan kepalanya dan melihat ada bintik-bintik hitam dan putih di air hijau tua di kepala sumur. Persis sama dengan bintik-bintik yang muncul di bagian dalam pupil Xie Jingxuan. Hal ini tiba-tiba menimbulkan perasaan aneh dalam hati Qin Mo. Apakah bintik-bintik hitam dan putih itu disebabkan oleh Xie Jingxuan yang minum air sumur? Apa arti bintik hitam dan putih itu?
Ia menyadari bahwa ia memiliki terlalu banyak keraguan tentang perjalanan ke makam dewa ini. Ia, Luo Chen, termasuk Hi Wei, Du Xiangyang, dan lainnya, jelas tidak cukup tahu tentang makam dewa. Pah, pah, pah. Suara ledakan rumah kayu perlahan terdengar dari kejauhan. Orang-orang yang berdiri di samping sumur batu itu menatap sekeliling dengan saksama. Banyak pohon bergerak menuju desa ini. Du Xiangyang berdiri di atap sebuah rumah kayu, memandang ke kejauhan ke sekelilingnya. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Semua orang terbang ke rumah kayu yang lebih tinggi satu demi satu, menyipitkan mata dan melihat ke kejauhan. Pohon-pohon gelap, satu demi satu, tampak bergerak sedikit demi sedikit, perlahan-lahan memenuhi desa. Di antara semuanya, pohon purba yang terbesar tingginya lebih dari 100 meter, bercabang-cabang dan berdaun lebat, serta tumbuh mendatar di tanah seperti bukit kecil di hutan. Ayo cepat! Itu roh kayu. Sue Moyan menarik napas dalam-dalam. Ye Hao pasti berkomunikasi dengan pohon-pohon kuno di hutan ini melalui roh kayu. Kedatangan roh kayu juga berarti Ye Hao ada di dalam. Yuling, mata Qin Mo, penuh dengan kebingungan. Berusia ribuan tahun, pohon kuno itu disembah oleh suku kayu. Mereka memujanya sebagai dewa dan mendedikasikan iman mereka kepadanya. Lambat laun, pohon kuno itu memperoleh kebijaksanaan dan kesadaran yang samar. Ia berubah menjadi roh kayu, yang disebut roh kayu. Sue Moyan mengatur kata-katanya dan menjelaskan perlahan, unicorn api yang kau lihat di negeri api adalah roh api. Aku masih belum begitu mengerti. Qin Mo menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang. Sue Moyan tak berdaya. Kita bicarakan nanti setelah kita melewati Ye Hao. Wah, wah, wah. Pohon-pohon besar bergoyang, daun-daun berterbangan, dan pohon-pohon tua dengan cepat mendekati kerumunan. Ye Hao muncul di pohon kuno tertinggi. Tubuhnya ditutupi dengan cabang-cabang hijau subur. Tanda pohon kecil melintas di antara alisnya, dan matanya menunjukkan warna hijau yang aneh. Aroma segar rumput dan pepohonan, yang dilepaskan dari pohon-pohon kuno di segala arah, meresap ke seluruh desa. Gurgle, gurgle, air di sumur batu di belakang Qin Mo, dan kelompoknya semakin mendidih, dan gelembung-gelembung terus keluar. Kita bertemu lagi. Ye Hao menyeringai aneh. Lin Dongxing, Xiahou Yuan, dan Suyan, para pejuang dari 3 keluarga besar, muncul dari balik pohon kuno tempatnya berada, satu demi satu, semuanya bersemangat tinggi. Mereka semua telah memulihkan kekuatan mereka. Berapa banyak di antara kalian yang terbunuh oleh pohon suci? Ye Hao tertawa terbahak-bahak. Wajah Luo Chen dan Sue Moyan menjadi pucat. Apakah kau pikir dengan membuat kontrak dengan roh kayu, kau bisa menguasai hutan ini dan menguasai pemakaman para dewa? Sue Moyan menggertakkan giginya pelan dan mengeluarkan manik ajaib itu. Mungkin aku tak bisa menguasai tanah pemakaman dewa, tapi setidaknya, aku bisa mengerahkan seluruh kekuatanku di hutan ini. Ye Hao penuh percaya diri. Ia merobek pakaiannya di bagian dada, memperlihatkan Raja Lipan bersayap 8 yang terbaring di jantungnya. Di bawah kulitnya yang transparan, 8 sayap Raja Lipan bersayap 8 terhubung kembali ke tubuhnya, dan tampak seolah-olah tidak pernah terluka. Dengung-dengung-dengung. Serangga penyihir itu berada di bawah kulit dan daging Ye Hao, mengeluarkan lolongan aneh dan tajam, seolah-olah sedang meraung gila dan memberitahu Ye Hao sesuatu. Ye Hao mendengarkan dengan penuh perhatian. Pada saat yang sama, tanda pohon kuno di dahinya berputar hebat, seolah-olah juga mengeluarkan perintah. Mata Ye Hao tiba-tiba menatap Qin Mo, wajahnya penuh kejutan, kaulah yang mematahkan sayap serangga penyihirku, dan kaulah yang memegang tablet penyegel iblis. Melalui serangga penyihir dan roh kayu, Ye Hao tampaknya mengetahui segalanya. Siapa orang ini? Tanya Xiahou Yuan dengan kepala botak berkilau. Di negeri api, dialah yang menyebabkan kolam magma berubah drastis dan menggunakan prasasti penyegel iblis untuk menarik paksa tubuh Kirin api. Siapa yang tahu siapa dia? Lin Dongxing mendengus. Qin Mo, jika kau melihat Ye Hao kehabisan tenaga nanti dan menemukan kesempatan untuk memanfaatkannya, ingatlah untuk melepaskan prasasti penyegel iblis lagi dan menyegel roh kayu. Chuli tiba-tiba mengirim pesan kepada Qin Mo, sama seperti kau menyegel roh api dan menyedot Kirin api ke dalam prasasti penyegel iblis. Menyegel roh api? Menyegel roh kayu? Menyegel monumen iblis? Qin Mo secara bertahap menemukan kunci dari beberapa kata ini, dan mengetahui bahwa tujuan prasasti penyegel iblis di tangannya adalah untuk menyegel roh-roh aneh di tanah pemakaman dewa. Kirin api adalah roh api, dan pohon kuno yang dapat menggerakkan pohon adalah roh kayu. Namun apakah ada roh lainnya? Seolah melihat keraguan di hatinya, Chuli menjelaskan jika informasiku benar, ada 7 roh seperti itu di tanah pemakaman dewa. 7 roh? Ada 7 pelangi ilahi di dalam monumen penyegelan iblis. Apa artinya ini? Tidak mudah bagimu untuk menemukan lokasi air mancur kehidupan. Sayangnya, kamu tidak bisa meminum air mancur kehidupan sekarang. Ye Hao tiba-tiba menatap Sue Moyan dan berkata,
Suemoyan, obat suci yang kau minta saat memasuki tanah pemakaman dewa seharusnya adalah air mancur kehidupan, kan? Hei, jika kau bisa meminum air mancur kehidupan yang murni itu, kau mungkin benar-benar bisa hidup selamanya. Tapi sekarang, YIHO menggelengkan kepalanya dan mencibir. Aku khawatir usahamu sia-sia. Saudari Sue, apa yang dia katakan? Serupan kian-kian. Gadis lain dari sekte iblis ilusi juga terkejut dan bertanya dengan suara lembut. Saudari Sue, apa hubungannya kelangsungan hidupmu dengan air mancur kehidupan? Hanya gadis bernama Huang Shuli yang tidak terkejut, seolah dia tahu detailnya. Luo Chen, Chuli dan yang lainnya juga tampak bingung. Tapi Qin Mo mengerti. Yang meresahkan Sue Moyan adalah rentang hidupnya. Ia telah menghabiskan terlalu banyak rentang hidupnya di dalam rahim ibunya, sehingga energi hidupnya hampir habis saat ia lahir. Air mancur kehidupan dapat mengisi kembali energi kehidupan. Selama ia meminumnya, ia dapat memperpanjang hidupnya dan benar-benar hidup. Ini juga alasan mengapa dia memasuki pemakaman dewa. Sebelum aku mati, aku akan membalaskan dendam Xiaowan dan yang lainnya. Aku akan membunuh sebanyak mungkin orang dari kultus penyihir hitam terlebih dahulu, termasuk kau. Wajah Sue Moyan tampak tenang. Kamu tidak punya kesempatan di sini, kata YIHO dengan bangga. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan, dan aku tidak tertarik mendengarkan lagi. Luo Chen menjadi tidak sabar. Bulan sabit yang dingin dan terang, terkondensasi dari cahaya pedang, bersinar terang, sebesar batu kilangan, tiba-tiba jatuh dari langit. Luo Chen menegakkan punggungnya, seperti pedang tajam keluar dari tubuhnya, dan tubuhnya memancarkan niat pedang yang membumbung tinggi ke langit. Sinar cahaya pedang perak lainnya, seperti asap serigala lurus, naik ke langit dari atas kepalanya, dan energi pedang itu seperti pelangi. Pelangi pedang berevolusi di langit, mengembun menjadi bulan sabit baru, satu demi satu. Tebasan bulan ketujuh. 7 bulan sabit yang dingin, seperti roda yang bersinar, melepaskan sinyal dahsyat yang dapat menembus langit dan membelah bumi, lalu jatuh ke arah YIHO satu demi satu. Ribuan sinar pedang perak jatuh dari langit seperti gerimis lebat, mendarat di pohon-pohon kuno di segala arah. Meretih, pohon-pohon tua satu demi satu patah dan hancur akibat hantaman cahaya pelangi dari hujan pedang. Hei, Luo Chen memang Luo Chen, dia benar-benar hebat. YIHO memuji terlebih dahulu, lalu mengkritik, sayang sekali ini wilayahku. Huf, huf, huf. Pohon kuno tempat dia berdiri memiliki cabang-cabang ramping seperti batu giok hijau tua, bersinar dengan kilau kristal batu giok. Untaian energi hijau yang terlihat dengan mata telanjang mengalir di dalam setiap cabang, sama ajaibnya dengan kekuatan spiritual dalam tubuh manusia. Energi hijau yang sangat besar dan tak tertandingi, seperti tirai cahaya di langit, menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Semua hujan pedang yang jatuh dari langit mendarat di tirai cahaya hijau, hanya meledak menjadi api yang menyilaukan, tetapi tidak mampu menembus penghalang cahaya hijau. Hancurkan tembok itu, teriak Chuli. Sue Moyan, Du Xiangyang, He Wei dan yang lainnya mengambil tindakan satu demi satu. Masing-masing menggunakan senjata spiritual mereka untuk menerobos penghalang cahaya hijau yang dibentuk oleh pohon kuno dan melukai YIHO sendiri. Tetapi ada satu yang lebih cepat dari mereka semua. Cahaya putih tiba-tiba menyambar, dan seorang pria muncul dengan aneh, memegang ukiran kayu di satu tangan. Ia menggunakan ukiran itu sebagai tombak dan menusuk penghalang cahaya hijau dengan ganas. Ini Xie Jingxuan lagi. Jingxuan. Song Tingyu tiba-tiba berteriak. He Wei juga memasang ekspresi terkejut di wajahnya, menatap tak percaya pada Xie Jingxuan yang tiba-tiba muncul seperti hantu. Di antara orang-orang yang hadir, selain Qin Mo, hanya Song Tingyu dan He Wei yang mengenal Xie Jingxuan dan tahu bahwa dia telah diracuni jiwanya dan dapat dibunuh dengan fodo kapan saja. Sebelumnya, ketika Qin Mo menyebut Xie Jingxuan, mengatakan bahwa dia tidak hanya hidup dan sehat tetapi juga memiliki kekuatan besar. Sejujurnya, Song Tingyu dan He Wei agak skeptis. Namun sekarang mereka sepenuhnya mempercayainya. Kedua tangan Xie Jingxuan yang halus menggenggam erat sebuah patung kayu. Jika diperhatikan lebih dekat, telapak tangannya berwarna hijau tua, dan urat serta pembuluh darah di bawah kulitnya juga berwarna hijau tua, seperti ranting-ranting yang lembut. Ketika dia memegang patung kayu itu dan menikam penghalang hijau itu dengan ganas, cahaya hijau samar-samar memancar dari seluruh tubuhnya seperti burung merak yang mengembangkan ekornya. Bersinar seperti matahari hijau. Kedua patung kayu itu seakan langsung berubah menjadi tombak paling tajam di dunia. Di tangannya, kedua patung itu memancarkan pesona magis. Salah satu ujung ukiran kayu, yang diukir pada posisi kepala Qinshan, ditusukkan dengan kuat ke penghalang tirai cahaya hijau yang dipadatkan oleh pohon kuno. Desir. Penghalang hijau yang tebal dan kuat, seperti lapisan film yang robek, segera retak menjadi dua celah sempit. Pah, pah, pah. Cabang-cabang pohon kuno yang rapuh itu meledak satu demi satu, hancur berkeping-keping seperti batu giok yang jatuh ke tanah. YIHO terbungkus rapat oleh dahan dan dedaunan pohon kuno itu.
Jejak pohon kecil yang terlihat jelas di antara alisnya tiba-tiba meredup. Wajah Ye Hao juga tampak lebih pucat. Jalang, kau masih sombong bahkan setelah diracuni Fodo, teriak Ye Hao. Dengung-dengung-dengung. Raja Kelabang bersayap 8 yang berbaring di hatinya tiba-tiba meraung dengan marah. Dan raungan yang menusuk-menusuk gendang telinga semua orang seperti senjata tajam. Bahkan mereka yang tidak diracuni oleh Fodo merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan mereka tidak dapat mendengar suara apapun di dekatnya. Xie Jingxuan, yang berhasil menghancurkan penghalang hijau pohon kuno itu dengan satu serangan, tiba-tiba darah kotor mengalir keluar dari seluruh lubangnya, dan tampak sangat menyedihkan dan mengerikan. Fodo masih tertanam kuat di jiwanya, dan meskipun dia tiba-tiba memperoleh kekuatan supernatural, tidak peduli seberapa beraninya dia tidak dapat sepenuhnya lepas dari erosi Fodo. Ilmu sihir kuno kultus penyihir hitam dan Fodo khasnya terkenal di seluruh wilayah kerusuhan dan menakutkan banyak orang. Tentu saja, mereka memiliki kekejamannya sendiri yang unik. Wah, wah, wah! Roh kayu itu membungkus Ye Hao dengan dedaunan. Pohon yang menjulang tinggi itu bergetar hebat, dan ranting-rantingnya pun bergetar. Mata Ye Hao tiba-tiba menatap Si Jing di belakang semua orang. Gurgle, gurgle. Di dalam sumur batu itu, air mata air kehidupan mengalir deras dan mendidih, seakan-akan sudah mendidih. Bagus, bagus sekali. Air mata air kehidupan sudah mulai dimurnikan berkat pengaruh prasasti penyegel iblis. Ye Hao tertawa. Kotoran-kotoran itu seharusnya sudah dimurnikan sejak lama, agar tidak terus berbuat jahat. Qin Mo menoleh dan melihat ke belakangnya. Di dalam sumur batu, mata air kehidupan berwarna hijau tua terus menggelegak. Ketika gelembung pecah, gumpalan asap hijau kayu mengepul keluar, dan asap tipis melayang 2 meter di atas kepala sumur. Dengan matanya, ia tak bisa melihat sesuatu yang aneh di atas. Namun, ketika ia mencoba merasakannya dengan kesadaran jiwanya, ia menemukan asap tipis di atas kepala sumur, dan sisa-sisa jiwa serta pikiran yang tak terhitung jumlahnya bergejolak hebat. Bintik-bintik hitam dan putih kecil di sumur batu tampak berangsur-angsur berkurang seiring air mendidih. Bintik-bintik hitam dan putih itulah yang Sue Moyan dan Ye Hao sebut sebagai kotoran, tetapi bintik-bintik hitam dan putih itu juga muncul di kedalaman pupil Xie Jingxuan. Qin Mo selalu merasa ada hubungan di antara mereka. Suku kayu, sumber kehidupan, kotoran, pemurnian, pembersihan. Kata-kata berkelebat di benaknya satu persatu. Dengan kerutan di wajahnya, Qin Mo berpikir dengan hati-hati, mencoba memilah ingatan yang tiba-tiba muncul. Bunuh Ye Hao. Luo Chen berteriak dengan kasar. Chuli, Sue Moyan, Du Xiangyang dan yang lainnya semua bergegas ke sana. Bunuh mereka. Ye Hao juga memberi perintah. Prajurit dari 3 keluarga besar, termasuk Xiahou Yuan, Lin Dongxing, dan Suyan, juga bergegas keluar dari balik pohon kuno untuk mencegat semua orang. Perisai cahaya spiritual berwarna-warni, cahaya listrik yang menyilaukan dan tajam, serta segala jenis senjata spiritual ajaib dan indah semuanya terbang ke udara pada saat yang bersamaan. Pertarungan sengit segera terjadi antara Qin Mo dan Ye Hao. Qin Mo, ingatlah untuk menemukan kesempatan menyegel roh kayu dengan prasasti penyegel iblis. Chuli tidak lupa mengirim pesan selama pertempuran. Pada saat ini, semua orang di sekitarnya, termasuk Song Tingyu, bergabung dalam pertempuran. Qin Mo berdiri di samping sumur batu, memandangi mayat-mayat anggota suku Mu yang berserakan, alisnya berkerut. Ia berjongkok dan mengulurkan tangan untuk menyentuh mayat anggota suku Mu terdekat. Dia menyentuh lengan tubuh itu. Lengannya bagaikan pohon mati yang membusuk, tanpa jejak kilau atau kehijauan, berwarna abu-abu kecoklatan, kering dan tak bernyawa. Rasanya seperti semua vitalitas dan energi telah terkuras habis. Mayat itu memiliki rongga mata yang cekung dan ekspresi putus asa, marah, dan takut, seolah-olah dia telah mengalami sesuatu yang mengerikan sebelum kematiannya. Sumber kehidupan, secercah inspirasi melintas di benaknya, dan seluruh tubuh Qin Mo bergetar, dan tiba-tiba ingatannya menjadi jelas. Kenangan klan kayu. Ia menatap pohon tua raksasa yang melilit Ye Hao. Wajahnya muram, lalu tiba-tiba berkata mata air kehidupan di sumur batu ini semuanya berasal dari saripati kehidupan anggota suku kayu di sekitarnya. Mereka dimurnikan hingga mati hidup-hidup, dan semua vitalitas serta energi sisa mereka diekstraksi, yang kemudian terkondensasi menjadi mata air kehidupan di dalam sumur. Hehe, kamu tahu banyak, kan? Ye Hao tertawa aneh. Di tempatnya, ranting-ranting bagaikan tombak dan pedang tajam, berkilauan hijau, melambai-lambai, menciptakan langit penuh cahaya dan bayangan hijau, menyerbu Sue Moyan, Luo Chen, dan yang lainnya. Jelas sekali dia mengandalkan kekuatan roh kayu. Terlepas dari kenyataan bahwa Xie Jingxuan menggunakan ukiran kayu untuk menghancurkan penghalang hijau milik Emuling dengan satu serangan, yang menyebabkan dia dan Emuling terluka, dia tampaknya tidak pernah menghadapi bahaya serius apapun. Serangan dahsyat Sue Moyan, Chuli, Luo Chen,
dan lainnya tidak berhasil mendekatinya, dan mereka tidak mampu menembus dedaunan lebat dan benar-benar mengenainya. Dia tampak lebih santai daripada orang lain. Klan kayu, salah satu klan kuat di zaman kuno, ahli dalam kekuatan spiritual kayu. Konon katanya ada pohon kehidupan kuno yang berdiri di antara langit dan bumi, dan klan kayu adalah ras yang sangat cerdas yang berevolusi berdasarkan pohon kehidupan kuno tersebut. Seluruh anggota suku kayu dengan hormat menyebut pohon kehidupan kuno itu Ibu Dewi. Konon, sari dari daun hijau pohon kehidupan kuno itu adalah sumber kehidupan. Air mancur kehidupan mengandung energi kehidupan, yang dapat mengisi kembali energi kehidupan dalam tubuh makhluk hidup dan sangat memperpanjang umur makhluk hidup. Selain itu, energi kehidupan di air mancur kehidupan juga mempunyai khasiat magis yaitu dapat menghidupkan kembali orang yang telah meninggal dunia dan merebut rezeki langit dan bumi. Menurut legenda, selama makhluk hidup masih hidup, tidak peduli seberapa parah cedera fisiknya, ia dapat dihidupkan kembali oleh air mancur kehidupan. Air mancur kehidupan. Dahulu kala, air mancur ini merupakan obat suci bagi suku Nogi. Secara umum, air mancur kehidupan terbentuk dengan cara memetik daun-daun dari pohon kehidupan kuno dan memerasnya menjadi sari buah. Namun, setelah era yang panjang dan perang ras yang tak terhitung jumlahnya, bahkan anggota suku kayu jarang terlihat saat ini, dan tidak diketahui apakah pohon kehidupan kuno masih ada. Oleh karena itu, secara bertahap menjadi mustahil untuk mendapatkan sumber kehidupan melalui metode ini. Jadi metode kedua muncul. Para anggota klan kayu, yang memiliki tingkat kultivasi tinggi dan darah murni, dapat memperoleh kekuatan dari pohon kehidupan kuno saat mengolah kekuatan spiritual kayu, sehingga terus-menerus memperkuat diri. Akan ada sedikit air kehidupan dalam darah mereka. Melalui beberapa metode ekstrim, setelah memurnikan mereka hingga mati, air kehidupan dapat diekstraksi dari darah mereka. Tetapi cara memperoleh sumber kehidupan ini mempunyai kekurangan, yaitu sumber kehidupan yang diperoleh dengan cara ini tidak murni. Lagi pula, anggota suku kayu adalah makhluk tingkat tinggi. Mereka memiliki kecerdasan, ingatan jiwa, serta pikiran dan jiwa yang hancur dalam darah mereka. Sama seperti Jiang Zuze dan yang lainnya yang meminum darah untuk berlatih teknik roh darah akan menyerap kotoran dalam darah. Air mancur kehidupan yang dimurnikan dari darah anggota klan kayu juga akan memiliki kotoran di dalamnya. Yang disebut sebagai ketidakmurnian sebenarnya adalah jiwa dan tekad yang kuat dari para anggota klan kayu. Bintik-bintik hitam dan putih itu. Jika seseorang gagal memurnikannya secara menyeluruh dan meminum langsung sumber kehidupan, maka ia akan terpengaruh oleh tekad yang kuat dan jiwa yang hancur dalam darah para anggota klan kayu yang dibunuh secara kejam dalam proses pemurnian. Xie Jingxuan jelas-jelas diracuni oleh Fodo dan tidak punya pilihan lain. Jadi dia meminum air mancur kehidupan yang tidak murni, dan dengan demikian disusupi dan terkikis oleh jiwa-jiwa sisa suku Mu. Wah, prasasti penyegel iblis di tanganmu bisa memurnikan kotoran di mata air kehidupan. Hei, air sumur yang mendidih menguapkan sisa-sisa tekad anggota klan kayu. Ketika mata air kehidupan di sumur batu ini dimurnikan dan diserap oleh pohon suci itu akan memiliki kesempatan untuk berevolusi menjadi pohon kehidupan kuno di masa depan. Yihao menyeringai. Dan aku, melalui pohon suci itu, akan segera menerobos dengan kecepatan yang tak tertandingi. Para anggota klan kayu yang dimurnikan sampai mati itu adalah perbuatan baik dari apa yang disebut batang pohon suci, kan? Qin Mo mencibir. Jika pohon suci ingin meninggalkan tanah terlarang kayu dan tanah pemakaman suci ini, ia harus melakukannya. Yihao berkata dengan muram. 7 roh agung dan 8 mayat dewa telah menekan dan menyegel tanah pemakaman suci terlalu lama. Sekarang, pintu masuk ke tanah pemakaman suci telah ditemukan, dan kita telah melangkah masuk. Tanah pemakaman suci tidak lagi damai, dan 7 roh agung tidak lagi berkewajiban untuk terus menjaga tempat ini. Setelah dia mencapai kesepakatan dengan Mu Ling, dia tahu lebih banyak tentang tempat pemakaman dewa dan tempat ini daripada siapapun. Pohon suci dan aku terhubung secara spiritual. Jika kau ingin menyegel pohon suci dengan prasasti penyegel iblis, mungkin tidak semudah itu. Yihao menyeringai muram. Yang lebih buruk lagi, kau berada di tanah terlarang yang terbuat dari kayu ini. Di sini, pohon suci dan akulah yang berkuasa. Sementara keduanya berbincang, Xie Jingxuan memegang 2 ukiran kayu di tangannya, menempelkan punggung tangannya ke dahinya, dan melolong kesakitan. Kehidupan dan energi jiwanya terkuras dengan cepat. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, di bawah pengaruh Fodo dan raungan ganas Raja Lipan bersayap 8, dia tetap tidak dapat lolos dari korosi Fodo. Terutama pada jarak sedekat itu. Fodo jauh lebih mengerikan daripada jiwa sisa anggota suku kayu yang menyusup ke pikirannya. Qin Mo, beri dia setetes darah serangga penyihir untuk detoksifikasinya. Chuli mengirim pesan. Qin Mo terkejut. Serangan Xie Jingxuan sebelumnya langsung menghancurkan penghalang yang dibentuk oleh Mu Ling, melukai Yihao dan Mu Ling dengan parah. Ini adalah serangan yang tidak dapat dilakukan oleh Chuli dan lainnya. Terlepas dari apakah Xie Jingxuan dirusak oleh jiwa-jiwa sisa anggota suku Mu, setidaknya, targetnya adalah Yihao dan Mu Ling. Setidaknya,
Dia benar-benar bisa melukai Ye Hao dan Mu Ling. Satu-satunya hal yang membatasi Xie Jingxuan dan mencegahnya terus membunuh orang adalah Fodo yang menembus jiwa aslinya. Selama Fodo dihilangkan, Xie Jingxuan akan dapat membawa masalah besar bagi Ye Hao dan Mu Ling. Qin Mo dengan cepat memahami gagasan Chuli menggunakan Xie Jingxuan untuk menghadapi Ye Hao. Metode ini jelas berhasil. Engah, sebuah ranting yang tampak lembut, bagaikan pedang hijau zamrud, menembus cabang pohon suci dan menusukkan ke dada Zhang Chendong. Zhang Chendong, yang bertarung berdampingan dengan Luo Chen, dadanya tertusuk ranting tipis. Esensi darah di organ dalamnya tersedot keluar seperti pompa air dan mengalir ke pohon suci. Rekan seperjuangan terakhir Luo Chen juga terbunuh karena cinta. Tidak ada yang salah dengan arah pelarianmu. Jika kau tidak memasuki desa ini, selama kau terus melarikan diri, kau mungkin bisa keluar dari tanah hutan terlarang. Ye Hao mencibir dan menggelengkan kepalanya. Sayang sekali kau tak bisa menahan rasa ingin tahumu dan kau melangkah ke tempat ini. Mencekik. Semua pohon yang bergerak dari daerah sekitarnya, dengan cabang-cabang yang ketebalannya bervariasi, tampaknya telah berubah menjadi ular-ular aneh, melilit dan mencekik makhluk-makhluk di desa dari segala arah. Cabang-cabang itu tampaknya memiliki kebijaksanaan sederhana. Mereka dengan cerdik menghindari orang-orang dari 3 keluarga besar dan kultus penyihir hitam, dan hanya berfokus menyerang orang-orang dari sekte iblis ilusi dan sekte kepunahan. Qin Mo, Chuli tiba-tiba berteriak. Qin Mo, yang menjaga batu di belakangnya, akhirnya bergerak setelah mendengar berita itu. Ia melesat ke arah Xie Jingxuan seperti kilatan petir. Botol porselen giok yang berisi setetes darah serangga penyihir muncul di telapak tangannya setelah cincin luar angkasa berkelebat. Panggilan. Botol porselen giok berguling di udara dan jatuh ke arah Xie Jingxuan seperti bintang jatuh. Itu setetes darah serangga penyihir. Qin Mo bersiul pelan. Pada saat yang sama, 3 tetes darah seperti batu darah terbang keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi 3 unikorn yang menyala-nyala. 3 kelompok unikorn api meraung, membakar dengan amukan api, membentuk penghalang api yang menyala-nyala untuk melindungi lingkungan sekitar Xie Jingxuan. Teteskan darah segar ke tengah dahimu. Song Tingyu mengingatkan dengan keras. Darah bisa menyembuhkan Fodo, teriak Hi Wei. Xie Jingxuan meminum air dari air mancur kehidupan dan menggunakan energi kehidupan untuk mempertahankan vitalitasnya. Namun ia terkikis oleh tekad kuat jiwa-jiwa anggota klan kayu yang tersisa di dalam air mancur kehidupan dan jatuh ke dalam kondisi tidak sadarkan diri. Mereka khawatir Xie Jingxuan tidak bisa berpikir dan tidak tahu cara meminjam setetes darah serangga penyihir itu, jadi mereka menjelaskan misteri itu satu demi satu. Ledakan. Petir menyambar tubuh Qin Mo, lalu dia mengayunkan palu petirnya, menciptakan langit penuh petir yang berkobar, menghancurkan cabang-cabang yang menjulur di atasnya. Dia juga berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Xie Jingxuan. Jauh di dalam pupil Xie Jingxuan, bintik-bintik hitam dan putih kecil tiba-tiba memancarkan cahaya aneh. Wajah kayunya tiba-tiba memperlihatkan vitalitas yang kuat, dan ekspresi tak bernyawanya juga tiba-tiba berubah. Ia mengambil sebuah ukiran kayu dan memukul botol porselen giok yang jatuh menimpa kepalanya dengan tepat. Botol porselen giok itu pecah dan setetes darah tiba-tiba menyembur ke udara. Xie Jingxuan mengulurkan tangan dan menarik. Seberkas cahaya hijau rumput muncul dari tangannya, membungkus darah seperti pita hijau lembut. Tetesan darah serangga penyihir itu jatuh ke alisnya, bagaikan tahi lalat cinabar kecil. Gumpalan asap coklat tua yang terlihat dengan mata telanjang dengan cepat melayang keluar dari kedalaman pupilnya, seolah tertarik oleh magnet, dan menempel pada tetesan darah serangga penyihir satu persatu. Setelah menyerap racun Fodo, darah cair berubah menjadi gumpalan hitam dan keras, yang mengeluarkan bau jahat yang menusuk jantung. Pah! Tetesan darah dan benjolan keras itu tiba-tiba jatuh dari antara kedua alis Xie Jingxuan, dan teriakan kesakitannya yang sebelumnya woho telah lama berhenti. Sepasang mata yang ditutupi bintik-bintik hitam dan putih sekali lagi memperlihatkan cahaya jahat yang menakutkan, dan lingkaran cahaya hijau tua, seperti riak-riak di laut dalam, mengalir keluar dari seluruh tubuhnya. Huf, huf, huf. Xie Jingxuan tiba-tiba membuka mulutnya dan menghirup udara ke arah sumur batu. Kabut hijau yang memenuhi mulut sumur batu bercampur dengan gelombang kacau yang kuat dan pikiran jiwa-jiwa yang tersisa dari anggota suku Mu. Semuanya mengalir ke mulut Xie Jingxuan. Mata Xie Jingxuan bersinar dengan cahaya hijau yang tidak normal. Sambil memegang patung kayu di satu tangan, dia melayang di udara seperti hantu hijau, melewati celah-celah di antara cabang-cabang lebat seperti hantu, dan langsung tiba di sebelah Ye Hao. Kedua patung kayu itu mengeluarkan cahaya tajam, seolah-olah berubah menjadi 2 pedang yang tak bisa dihancurkan, dengan ujung tajam yang serasi satu sama lain. Kerak! Kerak! Xie Jingxuan memegang 2 pedang, terus menebas dahan-dahan yang melilit tubuh Ye Hao, dan dahan-dahan hijau giok itu patah satu demi satu. Gigit dia sampai mati! Gigit dia sampai mati! Teriak Ye Hao. Raja Kelabang bersayap 8 sekali lagi meremas kulitnya dari dadanya dan terbang keluar sambil mengepakkan sayapnya.
Monster serangga penyihir itu meraung dan menggigit Xie Jingxuan. 8 sayapnya bagaikan 8 bilah tajam, memancarkan cahaya gelap dan dingin. Bakar! Bakar dengan api! Teriak Sue Moyan. Qin Mo dan Du Xiangyang mengambil tindakan bersama. Api dari pedang berapi di tangan Du Xiangyang tiba-tiba melonjak, dan pedang itu berubah menjadi naga berapi, menyerbu ke arah serangga penyihir. Qin Mo berkomunikasi dengan 3 tetes esensi darahnya sendiri. 3 tetes darah berubah menjadi unikorn menyala-nyala setinggi beberapa meter, yang melepaskan amukan api dan menyerbu ke arah serangga penyihir. Pakaian putihnya kotor dan berdebu, begitu pula kulit putihnya. Xie Jingxuan, yang sudah setengah bulan tidak mandi, telah kehilangan keanggunan dan kecantikannya, dan tampak lebih kejam dan tidak ramah. Namun kekuatan bertarungnya telah meningkat beberapa tingkat, terutama 2 patung kayu yang dipegangnya, yang memperlihatkan kekuatan mengerikan di tangannya. Seolah-olah dia tahu cara memanfaatkan kekuatan ukiran kayu. Cahaya ilahi biru cemerlang, bagaikan bilah pedang tajam dari para dewa, melesat keluar dari salah satu ujung kedua patung kayu itu. Cahaya ilahi terpancar, membawa semacam kekuatan spasial, yang dapat menembus benda keras apapun di dunia. Cabang-cabang roh kayu yang meliliti Yi Hao dengan erat terpotong oleh cahaya ilahi biru, dan patah seperti tali rami yang dipotong oleh bilah pisau tajam. Dalam waktu singkat, semua cabang roh kayu yang terhubung ke Yi Hao dipotong oleh Xie Jingxuan. Hubungan antara 2 jiwa telah putus. Qin Mo, korbankan prasasti penyegel iblis. Chu Li meraung, jiwa roh kayu. Tanpa jiwa Yi Hao, mustahil untuk melawan kekuatan penyegel prasasti penyegel iblis. Wah, wah, wah. Semua cabang pohon suci meliuk liar saat ini, seperti ribuan ular aneh, mencoba melilit Yi Hao lagi. Ingin membangun kembali hubungan jiwa dengan Yi Hao. Pada saat ini, Qin Mo memanggil batu nisan lagi seperti yang diperintahkan padanya. Begitu batu nisan bertuliskan kata-kata itu muncul, batu nisan itu otomatis melayang ke angkasa. 7 sinar cahaya ilahi di permukaan batu nisan itu semakin menyilaukan, bagaikan 7 rantai keteraturan, yang kembali memancar dari permukaan batu nisan itu. 7 sinar cahaya ilahi, seperti rantai yang menghubungkan langit dan bumi, sepanjang Bima Sakti, diikatkan ke tubuh besar roh kayu satu persatu. Roh kayu itu tingginya hampir 100 meter, meliputi area seluas puluhan hektar, dan menutupi langit dan bumi. Namun ketujuh sinar cahaya ilahi itu bagaikan Bima Sakti di kedalaman angkasa. 7 sinar itu memanjang dan mengikat, dengan kuat membungkus tubuh besar roh kayu itu. Meretih, cahaya suci yang menyilaukan keluar dari 7 rantai panjang, dan kekuatan yang sangat mengerikan mengejutkan semua orang. Tidak! Yi Hao berteriak. Saya melihat roh kayu, yang akarnya terpendam dalam tanah, bagaikan iblis pohon berusia 10.000 tahun, yang diikat oleh 7 rantai cahaya suci dan ditarik paksa keluar dari tanah. Ditarik sedikit demi sedikit ke arah batu nisan. Batu nisannya tidak besar. Batu itu melayang di atas pohon raksasa dan bahkan tampak agak kecil, seperti awan di langit. Namun pada saat ini, kekuatan suci yang dilepaskannya, kekuatan besar yang tiada tara, membuat semua orang merasa kagum. Layaknya menyerap tubuh kilin api, 7 cahaya suci melesat keluar dari prasasti penyegel iblis, menjerat roh kayu, dan perlahan-lahan menyerapnya ke permukaan prasasti sedikit demi sedikit. Semua orang menatap ke langit dan menyaksikan roh kayu perlahan menyusut dan akhirnya menghilang sepenuhnya di balik monumen penyegelan iblis. Roh kayu di tanah terlarang kayu, seperti roh api di tanah api, juga disegel oleh prasasti penyegel iblis. Semua pohon yang dipindahkan dari segala arah tiba-tiba berhenti bergerak setelah roh kayu disegel. Rasanya seperti mereka tiba-tiba berubah menjadi pohon sungguhan. Ikuti aku. Suara dingin Yi Hao terdengar. Asap fodo tebal tiba-tiba mengepul dari tempatnya berada, dan awan beracun itu dengan cepat menyebar kemana-mana. Luo Chen, Chu Li, Sue Moyan dan yang lainnya yang berkumpul di sana, semuanya menjauh karena takut. Sebaliknya, Lin Dongxing, Su Yan, Xia Hoyuan dan kelompok mereka bergegas ke area yang dipenuhi fodo, takut bahwa mereka akan menjadi sasaran jika mereka tetap berada di luar. Aku akan menunggumu di pemakaman para dewa. Suara Yi Hao datang dari tengah area fodo. Asap fodo hitam yang melilit mereka bergerak di bawah mata semua orang dan dengan cepat keluar dari desa. Chu Li, Sue Moyan, dan Luo Chen hanya bisa menyaksikan Yi Hao dan yang lainnya melarikan diri. Semua orang menyadari betapa mengerikannya fodo, dan tak seorang pun berani melangkah ke pusat fodo dan memulai perang dengan Yi Hao di tempat yang dipenuhi fodo. Meskipun Qin Mo tidak takut pada fodo, dia tidak cukup sombong untuk melawan Yi Hao dan semua orang kuat dari ketiga keluarga sendirian. Jadi dia hanya bisa melihat mereka pergi. Batu nisan bertuliskan kata-kata itu tergantung di atas kepala Qin Mo. 7 sinar cahaya ilahi kembali ke batu nisan itu satu demi satu, lalu terdiam. Batu nisan itu tampak kembali tenang. Mata Xie Jingxuan dipenuhi bintik-bintik hitam dan putih saat ia menatap batu nisan, menyaksikannya menyegel roh kayu itu kembali.
Sepertinya jiwa yang tersisa akhirnya beristirahat dengan tenang. Gumpalan asap hijau rumput melayang keluar dari mata, hidung, dan lubang telinga Xie Jingxuan, dan berangsur-angsur menghilang di antara langit dan bumi. Jiwanya yang telah lama hilang, akhirnya mampu melihat cahaya siang lagi. Bintik-bintik hitam dan putih di matanya berangsur-angsur menghilang, dan mata abu-abunya perlahan kembali bersinar. Jingxuan, Song Tingyu memanggilnya dengan lembut, berharap untuk membangunkannya, berharap agar jati dirinya yang asli benar-benar dapat kembali. Kakak Tingyu. Setelah sekian lama, Xie Jingxuan tiba-tiba berseru, seolah terbangun dari mimpi buruk yang mendalam. Kebangkitan Xie Jingxuan adalah berita terbaik bagi Qin Mo. Dari mana asal ukiran kayumu? Qin Mo menghampiri dan bertanya dengan tidak sabar, matanya memancarkan cahaya menawan. Salah satu alasan utama mengapa dia setuju dengan Li Enyu dan melangkah ke pemakaman dewa adalah karena ukiran kayu. Dia ingin mencari tahu tentang kakeknya melalui ukiran kayu di sini dan mengetahui masa lalunya. Ukiran kayu. Xie Jingxuan mengerutkan kening, berpikir serius sejenak, lalu menunjuk ke mayat keriput seorang anggota suku Enyu di sebelah sumur batu. Dia, mata Qin Mo, berkilat aneh. Chuli dan yang lainnya juga melihat mayat anggota suku Enyu. Dia adalah anggota suku kayu yang kurus, dengan kulit abu-abu kecoklatan seperti batang pohon yang lapuk, tanpa jejak kilau atau kehidupan. Jelas saja, anggota klan kayu ini darahnya dan energi kehidupannya diekstraksi oleh roh kayu, dan hakikatnya dimurnikan ke dalam air mancur kehidupan. Dia tidak tahu sudah berapa tahun dia meninggal. Ukiran kayu itu diambil darinya oleh Xie Jingxuan setelah dia meminum air mancur kehidupan yang tidak murni dan diperbudak oleh tekad jiwa yang tak kenal ampun dari klan kayu. Apa yang kamu ingat? Qin Mo tampak cemas. Biarkan aku memikirkannya. Xie Jingxuan menyentuh kepalanya, merenung keras, dan mengingatnya dengan menyakitkan. Beri dia waktu, Song Tingyu menenangkannya dengan lembut. Qin Mo mengangguk, menatap Xie Jingxuan dalam-dalam, dan tidak terus bertanya dengan cemas. Pada saat ini, perhatian semua orang terpusat pada sumur batu, melihat sumber kehidupan di dalam sumur itu. Air mancur kehidupan perlahan berhenti mendidih, tidak lagi menghasilkan gelembung-gelembung besar, dan tidak ada lagi asap hijau rumput yang mengepul. Setelah roh kayu disegel oleh monumen penyegelan iblis, jiwa dan keinginan yang tersisa dari semua anggota klan kayu tampaknya telah menemukan ketenangan dan berangsur-angsur menghilang. Air mancur kehidupan di sumur batu itu tidak lagi memiliki bintik-bintik hitam dan putih, seolah-olah telah benar-benar dimurnikan. Qin Mo menundukkan kepalanya untuk melihat. Saya melihat bahwa setelah sumur batu itu dimurnikan seluruhnya, lebih dari separuh sumber kehidupan di sumur itu telah hilang. Sumur batu itu tidak dalam. Sebaliknya, setelah sumber kehidupan itu dimurnikan, air dalam sumur menjadi begitu jernih sehingga ia dapat melihat dasar sumur itu sekilas. Sumur batu itu sebenarnya sangat dangkal, dengan kedalaman hanya sedikit di atas 1 meter dari dasar hingga ke mulut. Alih-alih disebut sumur batu, sumur itu lebih mirip baskom batu besar. Air mancur kehidupan yang dimurnikan berwarna hijau tua jernih dan tenggelam ke dasar sumur. Mungkin hanya berisi seember air. Jauh lebih sedikit dari apa yang dipikirkan orang. Air mancur kehidupan dapat mengisi kembali energi kehidupan. Ia tidak hanya membantu dalam kultivasi dan penempaan tubuh, tetapi juga dapat menghidupkan kembali orang mati. Cahaya aneh muncul di mata Chuli. Hanya sebanyak seember air di mata air kehidupan. Luo Chen menyipitkan mata, menunduk, dan tiba-tiba berkata Gunung Pedang Surgawi, sekte penghancur senyap, dan sekte iblis sihir, kita punya 3 kelompok di sini. Bagaimana ember mata air kehidupan ini harus dibagikan? Saudari Sue, panggil Pan Qian lembut. Kau, obat suci yang kau cari. Apakah ini? Apakah sudah cukup? Sue Moyan menatap dalam-dalam ke mata air kehidupan di sumur batu dengan matanya yang dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada 2 jenis air mancur kehidupan yang pertama diperoleh melalui getah pohon kehidupan kuno. Air mancur kehidupan jenis ini sangat murni dan mengandung banyak energi kehidupan. Pada saat ini, Qin Mo tiba-tiba menyela, jenis lainnya diperoleh dengan memurnikan darah dan esensi para ahli klan kayu. Bahkan setelah dimurnikan, energi kehidupan yang terkandung di dalamnya tidak sekaya dan semurni yang diperoleh dari pohon kehidupan kuno. Dia melihat ke arah Sue Moyan. Sue Moyan tiba-tiba menghela napas panjang. Ember air mancur kehidupan ini tidak berasal dari cabang dan daun pohon kehidupan kuno, dan energi kehidupan yang dikandungnya terbatas. Sekalipun semuanya diberikan kepadanya, itu hanya dapat menyelesaikan masalah dirinya dan ibunya. Ibunya, Mo Lingye, juga hampir kehabisan vitalitas dan membutuhkan sejumlah besar energi kehidupan untuk memulihkan dirinya. Sama seperti dirinya. Karena ia menghabiskan waktu terlalu lama di dalam rahim, sebagian besar masa hidupnya dihabiskan sebelum waktunya, sehingga masa hidupnya terbatas sejak lahir. Dia juga membutuhkan banyak energi kehidupan untuk bertahan hidup. Namun, ember air mancur kehidupan ini bukan miliknya sendiri. Luo Chen, Chuli, Du Xiangyang,
Hiwei, dan yang lainnya tahu betapa langka dan berharganya air mancur kehidupan. Siapa yang bersedia memberikannya kepadanya? Jika air mancur kehidupan dibagi sama rata pada semua orang, bagian kecil yang didapatnya tidak akan cukup untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Apalagi ibunya Molinge, aku butuh air mancur kehidupan untuk menyelamatkan hidupku. Bisakah kau memberiku ember air mancur kehidupan ini? Sementara semua orang berdiskusi dengan antusias tentang cara mendistribusikan air mancur kehidupan, Sue Moyan menggigit giginya pelan, menggertakkan giginya, dan berbicara dengan suara seperti nyamuk. Dia tampak malu. Ia tahu bahwa permintaannya itu berlebihan, dan ia juga tahu bahwa menurut kaidah keadilan, ia sama sekali tidak bisa menikmati ember mata air kehidupan ini sendirian. Sumber kehidupan adalah milik semua orang di sini. Semua untukmu? Renpeng dari Sekte Jemie kehilangan sebagian energi hidupnya karena racun Vodoo, dan dia belum pulih. Dia sangat ingin menggunakan sumber kehidupan ini untuk mengganti kehilangannya dan kembali ke puncaknya sesegera mungkin agar dapat menghadapi pertempuran di masa depan. Hiwei, Song Tingyu, dua prajurit dari Sekte Jemie, dan bahkan Pan Qianqian semuanya diracuni oleh Vodoo. Setelah seseorang diracuni Vodoo, darah, daging, esensi, dan energi kehidupannya akan diekstraksi oleh Raja Lipan bersayap 8. Namun, seringkali sulit untuk memulihkan energi kehidupan dalam semalam. Itu akan memakan waktu yang relatif lama. Air mancur kehidupan dapat memperpendek atau bahkan melewatkan masa pemulihan ini, secara langsung membantu mereka mengisi kembali darah, daging, dan energi yang dikonsumsi. Kami akui bahwa kau, Sue Moyan, juga telah berkontribusi. Wajar jika kau mengambil sebagian dari air mancur kehidupan. Prajurit lain dari Sekte Jemie menyipitkan mata dan berkata dengan nada sinis, tapi kau ingin memberikan seluruh air mancur kehidupan? Semuanya. Bukankah kau terlalu tidak masuk akal? Bagi kita yang telah diracuni Vodoo, air mancur kehidupan dapat dengan cepat memulihkan energi yang hilang. Energi kehidupan bukanlah kekuatan spiritual, dan tidak dapat dipulihkan melalui batu spiritual. Energi kehidupan adalah vitalitas tubuh fisik, yang membutuhkan waktu lama untuk pulih. Renpeng mendengus dingin, kau ingin menikmatinya sendirian, apa kau pikir itu mungkin? Kita bagi saja sesuai jumlah orang, saran Hiwei. Bukankah ini masuk akal? Pada saat ini, Sekte Jemie memiliki Culi dan 3 prajurit, ditambah Hiwei, totalnya 5 orang. Mereka memiliki jumlah orang terbanyak. Luo Chen sekarang sendirian, begitu pula Du Xiangyang. Jika pembagiannya berdasarkan jumlah orang, niscaya akan sangat menguntungkan Sekte Jemie. Hanya tersisa 4 orang di pihak Sue Moyan, termasuk dirinya. Jika mereka membagi pasukan berdasarkan jumlah orang, mereka tidak akan terlalu menderita. Qin Mo memiliki 3 orang di pihaknya, termasuk Song Tingyu dan Xie Jingxuan, jadi dia tidak akan menderita kerugian apapun. Orang yang benar-benar menderita kerugian adalah Luo Chen. Hiwei memperhitungkan kepentingan Sekte Jemie, Qin Mo, dan Sue Moyan, dan metodenya dalam mengalokasikan berdasarkan jumlah orang relatif adil. Dia juga diracuni oleh Vodoo, dan dia juga perlu berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan air mancur kehidupan untuk memulihkan kerugian bagi dirinya sendiri, Song Tingyu, Renpeng dan yang lainnya. Luo Chen, apa yang kau katakan? Teriak Culi pelan. Aku ingin mengambil 2 mata air kehidupan lagi. 2 anak buahku mati di sini. Itu dihitung sebagai kontribusi. Luo Chen mendengus dan berkata dengan dingin, aku akan dihitung sebagai 3 orang. Kalau tidak, aku tidak akan membawamu keluar dari hutan ini. Wajah semua orang menjadi gelap. Du Xiangyang. Culi bertanya lagi. Du Xiangyang mengangkat bahu, tanpa acuh tak acuh. Aku tidak keberatan. Aku hanya butuh 1 salinan. Lagi pula, aku tidak diracuni Vodoo, begitu pula teman-temanku. Qin Mo, bagaimana denganmu? Chu pergi untuk menanyakan pendapat Qin Mo. Pada saat ini, setelah kehilangan ancaman Ye Hao, Sekte Jemie adalah yang terkuat. Dalam benak Culi, ia juga menganggap Qin Mo, Song Tingyu, dan Xie Jingxuan sebagai bagian dari mereka. Selama mereka sependapat, ia bisa mengabaikan Luo Chen dan Sue Moyan. Oleh karena itu, apa yang paling ia hargai sebenarnya adalah pendapat Qin Mo. Selama periode ini, serangkaian penampilan Qin Mo telah memenangkan rasa hormat Culi. Culi, yang menghargai persahabatan dan kesetiaan, menganggap Qin Mo sebagai saudara. Aku, Qin Mo, ragu untuk berbicara. Kakak, kenapa kamu ragu-ragu? Apa ada yang salah antara kita? Culi tertegun. Luo Chen, Du Xiangyang, dan bahkan Sue Moyan, semuanya mengalihkan perhatian mereka ke Qin Mo. Mereka tahu dalam hati mereka bahwa begitu Qin Mo dan Culi mencapai konsensus, metode pendistribusian air mancur kehidupan mungkin akan diputuskan. Ada 5 orang dari Sekte Jemie dan 3 dari pihak Qin Mo. Du Xiangyang memiliki hubungan baik dengan Qin Mo dan Hiwei, jadi dia pasti akan berdiri di pihak itu.
Kekuatan ini cukup untuk melawan kekuatan gabungan 4 orang dari Sekte Setan Ilusi dan Luo Chen. Saudara Chu, aku pikir air mancur kehidupan telah diberikan kepada Sue Moyan, kata Qin Mo, dengan kaku. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. Ren Peng dan yang lainnya dari Sekte Jemie hampir meledak panik dan mulai berteriak. Kenapa? Memang benar Sekte Iblis Ilusi berkontribusi, dan juga benar mereka memberi mereka air mancur kehidupan, tapi seharusnya tidak semuanya. Kami juga diracuni oleh Fodo. Kami juga membutuhkan air mancur kehidupan untuk mengisi kembali energi kehidupan kami. Mengapa kami harus memberikan semua itu kepada mereka? Qin Mo, apakah otakmu terbakar? He Wei juga berteriak. Bukan hanya Sekte Nirvana. Orang-orang dari Sekte Iblis Ilusi bahkan lebih terkejut. Sue Moyan bahkan menutup mulutnya dengan tangannya dan menatap Qin Mo dengan tak percaya. Betapapun ia membayangkannya, ia tak pernah menyangka Qin Mo akan mengatakan hal seperti itu. Qin Mo benar-benar menganjurkan untuk memberinya semua sumber kehidupan? Dia bahkan mengira dia salah dengar. Sebelumnya, dia sama sekali tidak mengenali Qin Mo. Sebelum memasuki pemakaman dewa, dia telah mengamati dengan saksama para peserta dari semua pihak, dan dia sama sekali tidak memiliki kesan tentang orang yang bernama Qin Mo. Pertama kali ia bertemu Qin Mo adalah karena kedua saudara perempuannya dikuasai oleh serangga penyihir dan dibakar hidup-hidup oleh Qin Mo. Ia keliru mengira Qin Mo adalah binatang buas, lalu mengajak Pan Qian untuk mengejar Qin Mo. Sebentar. Berdasarkan premis ini, merupakan kabar baik baginya bahwa Qin Mo tidak bersekutu dengan Chuli untuk menahan air mancur kehidupan milik Sekte Iblis Ilusi mereka. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Mo tidak hanya tidak berniat menargetkan mereka, tetapi juga menganjurkan untuk memberi mereka semua sumber kehidupan. Hal ini membuat Sue Moyan tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya. Saudara Qin, kami tahu Nona Sue sangat cantik, tetapi demi memenangkan hatinya, kau bahkan mengabaikan masalah kami sendiri. Bukankah kau terlalu berlebihan dalam mengutamakan kecantikan daripada kerabat dan teman? Ren Peng dari Sekte Jemie mencibir tanpa basa-basi. Dia hanya berpikir Qin Mo sedang berusaha menyenangkan wanita cantik itu. Selain itu, dia tidak bisa memikirkan alasan apapun mengapa Qin Mo akan berusaha keras untuk membantu Sue Moyan. Begitu kata-kata ini diucapkan, tidak hanya orang-orang dari Sekte Jemie, tetapi juga Luo Chen, Du Xiangyang, He Wei, dan bahkan Pan Qian dari Sekte Huanmo. Semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka semua menatap Qin Mo dan Sue Moyan dengan mata aneh. Song Tingyu jelas masih di samping kita, pikir semua orang. Lalu semua orang merasa menghina. Kecuali mereka yang mengetahui cerita di dalamnya, semua orang mengira bahwa Qin Mo mengucapkan kata-kata itu hanya untuk menyenangkan Sue Moyan dan memenangkan hatinya. Hal ini membuat Ren Peng dan kelompoknya merasa hina. Karena tindakan Qin Mo membahayakan kepentingan mereka, jika semua sumber kehidupan diberikan kepada Sue Moyan, akan membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk memulihkan energi kehidupan yang telah hilang. Hal ini akan mengakibatkan tubuh fisik mereka tidak berada dalam kondisi puncak. Sue Moyan dan gadis dari Sekte Iblis Ilusi juga tidak menyadari situasi tersebut. Mereka tidak tahu bahwa Qin Mo melakukan ini murni demi Sue Li dan berusaha sebaik mungkin untuk membantunya sebisa mungkin. Saudari Sue, Qin Mo, ini, sepertinya dia jatuh cinta padamu, kata Huang Shuli dengan suara rendah. Dalam keheningan yang tiba-tiba, meskipun suaranya diturunkan, suaranya masih dapat didengar oleh banyak orang. Pan Qian dan gadis lain dari Sekte Setan Ilusi setuju dengan ini dan mengangguk sedikit, dengan ekspresi seperti itu. Mereka tidak menganggap Qin Mo penyayang. Sebaliknya, mereka menganggap Qin Mo sangat tidak tahu malu, karena Song Tingyu ada di sampingnya. Aku salah menilai dia, pikir Pan Qian dalam hati. Sebelumnya, untuk membantu Song Tingyu menyingkirkan Fodo, Qin Mo tanpa rasa takut menyerbu ke area yang dipenuhi Fodo, bertarung melawan serangga penyihir, dan memaksa serangga penyihir memotong 8 sayap mereka untuk mendapatkan darah guna detoksifikasi. Pada saat itu, semua gadis di Sekte Setan Ilusi tergerak. Mereka percaya bahwa Qin Mo adalah pria yang setia dan penuh cinta. Mereka semua merasa bahwa bahkan jika Song Tingyu mati, pria seperti itu tetaplah layak mempertaruhkan nyawanya untuknya. Penampilan Qin Mo sebelumnya menaklukkan mereka semua. Tapi sekarang, Pan Qian diam-diam menggelengkan kepalanya, dan ketika dia menatap Qin Mo lagi, dia tidak bisa mengungkapkan rasa jijiknya di dalam hatinya. Tingyu, kau tidak peduli padanya. Teriak He Wei, pria memang jahat semua. Akhirnya aku mengerti. Dia memelototi Chuli dengan tajam. Chuli merentangkan tangannya dengan polos sambil tersenyum kecut. Aku mendukungnya. Song Tingyu tersenyum, tampak sangat santai dan apa adanya, seolah-olah ia sama sekali tidak peduli. Ia berinisiatif memegang lengan Qin Mo, tampak patuh dan menawan. Sekalipun dia benar-benar ingin menikahi 3 istri dan 4 selir, aku akan menerimanya.
Para pria itu benar-benar tercengang. Qin Mo, aku yakin. Aku benar-benar yakin padamu. Du Xiangyang mengacungkan jempol dan berkata dengan tulus, kamu hebat. Gadis dari sekte ilusi sihir juga tercengang. Ia sedikit pusing melihat reaksi Song Tingyu. Wajah cantik Hiwei berubah, dia menghentakkan kakinya dan mengumpat Tingyu. Apa kamu juga bodoh? Apapun yang dia lakukan, menurutku itu benar, kata Song Tingyu sambil tersenyum. Qin Mo merasa rileks di setiap pori-pori tubuhnya. Song Tingyu tahu identitas Sue Moyan dan tahu bahwa Sue Moyan lebih membutuhkan air mancur kehidupan daripada siapapun. Namun, dia juga telah diracuni oleh Fodo, dan juga telah kehilangan sebagian energi kehidupannya. Dia dan Sue Moyan tidak memiliki persahabatan sama sekali. Namun kini, demi dirinya sendiri, dia dapat berdiri di sisinya tanpa keraguan apapun, tanpa mempedulikan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa identitas Sue Moyan sensitif, jadi dia membantu menutupinya, berpura-pura menjadi wanita paling bodoh, dan percaya pada dirinya sendiri tanpa syarat. Saudara Chu, bisakah kau membantuku? Tanya Qin Mo, dengan serius. Chuli, teriak Hiwei. Kakak senior, teriak Ren Peng. Kelompok prajurit dari sekte Jiemie jelas-jelas cemas. Chuli menganggap Sue Moyan sebagai tunangan Qin Mo. Sebelumnya, melalui percakapan antara Sue Moyan dan Ye Hao, ia juga tahu bahwa obat suci yang dicari Sue Moyan adalah air mancur kehidupan. Dia menduga Sue Moyan punya alasan tersendiri mengapa dia harus mendapatkan air mancur kehidupan. Hilangnya energi kehidupan tidak bisa dipulihkan dalam semalam. Butuh waktu. Chuli merenung sejenak, menatap Hiwei, Ren Peng, dan yang lainnya, lalu berkata dengan serius, tapi setidaknya kalian bisa pulih. Kalau kalian diracuni Fodo, kalian pasti akan mati. Ren Peng, Hiwei, kalian berdua diracuni Fodo. Kalian bisa terbebas dari Fodo karena Qin Mo mempertaruhkan nyawanya untuk bergegas ke area yang tertutup Fodo dan mengambil darah serangga Fodo untuk kalian. Chuli menarik napas dalam-dalam, mendengus, dan berkata, kalian semua berutang nyawa pada Qin Mo. Begitu kata-kata itu diucapkan, Hiwei, Ren Peng dan 3 orang lainnya langsung terdiam, dengan ekspresi malu di wajah mereka. Anggap saja seperti membayar hutangmu pada Qin Mo, teriak Chuli. Meskipun Hiwei dan yang lainnya sangat enggan, mereka hanya bisa tetap diam setelah Chuli mengungkapkan pendapatnya. Hal ini dianggap sebagai penerimaan diam-diam atas masalah ini. Aku akan memberimu 10 kristal api langit lagi. Qin Mo menatap Du Xiangyang. Du Xiangyang tentu saja mengerti maksudnya. Setelah menyeringai, Du Xiangyang mengangguk cepat, aku paling suka membantu orang lain mencapai tujuan mereka. Haha, kau sungguh hebat, Qin Mo, bisa memenangkan hati seorang wanita dengan seluruh kekuatanmu. Aku yakin, aku benar-benar yakin. Bahkan wanitamu pun tak bisa berkata apa-apa. Apa yang bisa kukatakan? Dia pun mengangguk. Tanpa berkata sepatah kata pun, Qin Mo mengeluarkan 10 keping kristal api langit dari cincin luar angkasa dan melemparkannya ke Du Xiangyang. Du Xiangyang, yang mendapatkan kristal api langit, tersenyum semakin gembira. Hehe, aku semakin yakin padamu sekarang. Qin Mo akhirnya menatap Luo Chen. Luo Chen mencibir, aku tidak semudah itu untuk diajak bicara. Aku berutang budi padamu. Qin Mo mengerutkan kening. Satu bantuan saja tidak cukup. Luo Chen mendengus dingin. Lalu berkata aku tidak percaya kau meminta semua orang menyerahkan air mancur kehidupan hanya untuk menyenangkannya. Alasan. Aku butuh alasan yang nyata. Aku juga butuh alasan. Aku tidak ingin berutang apapun padamu tanpa imbalan. Dan aku rasa aku tidak pantas kau berbuat begitu banyak untukku. Di sisi lain, mata Sue Moyan yang jernih juga menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan lembut.